Hari ini, gue kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Pontianak. Beliau adalah Ustadz Lukmanul Hakim. Turning point hidupnya adalah ketika dia berada di Malaysia, di mana dia tidak lagi berharap kepada manusia dan hanya berharap pada Tuhan. Tapi dimulai dari rasa sakitnya, rasa lapar, dan rasa kecewanya, ia mendapatkan energi kasih sayang dari Tuhan. Sehingga sampai hari ini, bisa mendistribusikan 900 ton beras setiap bulannya ke panti asuhan dan pesantren. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Hari ini kita ada seorang tamu yang sangat spesial banget. Tapi sebelumnya gue pengen ingetin dulu kepada kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen bergabung menjadi tribe kita atau tribe tetangga. Jangan lupa untuk support kita melalui tombol subscribe. Atau kalian bisa beli merchandise kita. Nah, ini kita udah ada di Tokopedia. Langsung aja, ini QR code-nya bakal membawa kalian ke official shop kita, atau kalian bisa langsung cek di Tokopedia, search aja DMN official merch, right? Dan lu bisa nih beli jaket-jaket seperti ini dan juga banyak kaos-kaos yang lainnya juga. Well anyway, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia salah satu tamu kehormatan yang sudah datang di Daniel Tetangga Kamu, Ustadz Lukmanul Hakim. Wah, Ayah Men. Ini dari Pontianak guys, dari Pontianak, dan saya thank you banget. Sama-sama. Ini dipanggilnya tapi beneran Ayah Men. Panggilnya jadi Ayah Men atau? Ayah Man anak-anak manggilnya. Karena gak bisa pakai Ayah Man. Ayah Man tuh Ayah Lukman maksudnya. Ayah Lukman. Iya, tapi maksudnya tuh ada dua narasi yang sedang dua campaign yang sedang diajak. Satu, ayo balik kalau kita ya yang muslim, ayo balik ke masjid. Yang kedua, ayo jadi ayah. Karena kita lihat banyak teman-teman itu jadi bermasalah. Salah satunya karena kehilangan sosok ayah. Fatherless country istilahnya sekarang ini. Nah, makanya ya saya ngerasain gimana sedihnya nggak punya ayah. Nah, walaupun belum bisa jadi ayah biologis, ya kita jadi ayah ideologisnya. Nemenin mereka, dengerin mereka, jadi teman ngobrol, teman curhat, teman cerita, ya punya telinga yang lebar, merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya ya hadir sebagai ayah, bukan guru dan murid. Kalau orang kan ada istilah guru, istilah ustadz, istilah kiai, itu kan image-nya selalu guru. Nah, kita di Pontianak membangun itu berbasis keluarga. Jadi saya ayahmu, kau adalah anakku, saya abangmu, kau adalah kakakku, abangku. Jadi MKM, Masjid Keluarga Masyarakat. Nah, gitu. Makanya dipanggilnya Ayah Man. Ayah. Jadi panggilnya ayah aja gitu ya. Ayah Man. Jadi mereka manggil saya ya ayah. Apalagi anak-anak kecil-kecil semuanya manggilnya ayah mana gitu. Datang duduk pangku, ya nggak ada. Jadi namanya ayah kan. Ya ayah tuh ya senyum, ya ayah tuh ya bahagia, ayah tuh ngasih telinga, ngasih perhatian, ngasih doa. Bukan cuma kasih sayang, tapi kasih hadiah, kasih uang, kasih baju, kasih celana, kasih makan. Nah itu yang paling penting, anak-anak kumpul makan sama ayah gitu. Jadi Ayah Man, gue aneh juga ngomongnya. Bro Ayah Man. Nah, ya, terserah bebas, dipanggil apa aja terserah. Tapi gue seneng banget sih actually bisa ngobrol sama seorang Ayah Man gitu ya. Maksudnya kayak ini personally gue lagi WA-an sama UAS. Jadi gue tanya, Tat, kepikiran nih sama Ustadz nih pagi ini, nggak tahu ya, random aja gitu. Gue emang suka kayak gitu. Kita itu kalau misalnya lagi WA-an gitu suka kayak, Bang Daniel lagi apa kabar gitu ya, pokoknya se-random itu kadang-kadang kan. Ya deh, Tat lagi kepikiran nih pagi ini nih, apa kabar? Mudah-mudahan istri, anak-anak aman semua ya, kayak gitu kan. Habis itu juga kepikiran gitu, Tat, ada gak sih yang kira-kira Ustadz pengen ngeliat kalau misalnya saya interview di Tetangga Kamu gitu. Yang mungkin satu aliran nih, satu frekuensi sama kita gitu kan. Nah habis itu UAS bilang, wah ini ada beberapa. Dan yang pertama kayaknya yang dikasih referensinya adalah Ayah Man duluan. Masya Allah. Jadi ada di sini sekarang. Ada di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh dan berkah. Kalau sama Ustadz Abdul Somad memang
dekat karena sama-sama Melayu. Jadi logatnya mirip. Logatnya mirip. Jadi bahasanya sama gitu. Kalau di Pontianak kan pakai apa, kemana. Right. Nah, jadi bahasa. Jadi dengan tuan guru tuh bahasanya sama, budaya mirip-mirip. Jadi ya kayak bukan ketemu sama orang lain gitu. Kan saya kan anak pertama, jadi kayak enggak punya abang. Nah, ketemu tuan guru tuh ngerasa kayak punya abang. Ya, karena memang dari awal silaturahim hubungan dibangun dengan UAS itu hubungannya hubungan keluarga. Kayak adik-beradik gitu. Jadi mamanya tuan guru ya saya anggap mama saya. Nah, tuan guru pun UAS pun kalau ke rumah ke Pontianak, saya bawa ke rumah mama saya. Mama saya langsung masak. Saya kata mama, sini bawa sini. UAS ajak ke rumah biar mama yang masak. Ya udah saya bilang tuan guru mama ada masak. Untuk tuan guru makan di rumah. Wah makan disiapkan bantal, di treatment sebagai anak. Sebagai anak udah kayak anak pertama pulang. Anak gitu. pertama balik gitu. Anakku balik gitu. Welcome home. That's so beautiful. Nah. Jadi Ayaman, mungkin kita backtrack dulu ya, gitu kan. Mungkin pengen ngobrol dulu. Tadi Ayaman juga sempat bilang kalau misalnya Ayaman sendiri nggak punya ayah, nggak punya sosok ayah meninggal. Itu juga udah meninggal. Jadi 2002. Oh oke. Oh wow. Jadi itu ketika Ayaman berarti umur 16 tahun ya? Ya SMA kelas 2. Boleh ceritain gak waktu kecilnya seperti apa? Abis itu kita juga sempat ngomong kayak tadi pas offline gitu ya, kita ngomong bahwa kita punya masa lalu, semua orang itu punya masa lalu. Yuk kita ngomongin masa lalunya Ayaman sendiri. Jadi saya ini anak kampung. Anak kampung, kerjanya main kalau di Pontianak namanya kelayang, main layangan, main bola, terus mandi di sungai. Betul-betul anak kampung, kecil-kecilnya di kampung. Terus tahun 99. Ya, mandi di sungai itu keren banget sih. Iya, mandi di sungai berenang. Zaman itu. Iya, terus pulang ke rumah maghrib kan jam 6 dikuncikan pintu sama mama. Nggak usah balik sekalian. Terus numpang di rumah makci itu bibi. Makci saya yang bukakan pintu, terus ngasih mie instan pakai telur gitu-gitulah. Jadi terus saya tuh punya kebiasaan kalau main tuh misalnya ada gang, istilah gang ya, gang raya 1, gang raya 2, gang raya 3. Saya tuh yang ngumpulin orang. Oh, ngapain? Buat pertandingan. Jadi bikin main pertandingan bola lah, main kelereng, main guli. Saya selalu jadi pemenangnya gitu. Bandar utama. Terus mama saya bilang, ini anak gak bisa dibiarkan di Pontianak. Dia ini cuma jadi jago kampung, bahasa mama gitu. Jadi singkat cerita tahun 99, saya udah siap-siap mau sekolah SMA. Bayangan saya naik motor, kemudian pakai celana abu-abu. Tahu-tahu ada keluarga saya datang, Lukman masukkan Gontor ya, Pondok Gontor. Apa tuh pesantren? Pesantren Gontor, salah satu pesantren tua kan di Indonesia. Berdiri tahun 1926. Nah saya masuk pondok tahun 2000. Dan itu salah satu cerita kenapa saya kalau ingat-ingat itu saya sedih ya. Semua kita punya salah, punya dosa. Jadi mama saya tuh suruh saya masuk pondok dan saya menganggap mama saya masukkan saya ke pondok tuh mama saya buang saya. Karena tahun 99 itu anak masuk pondok tuh sangat jarang, apalagi anak Pontianak. Melayu Pontianak masuk pondok tuh aneh sekali. Jadi sepanjang jalan Bang Daniel, saya dari pagi naik kapal Pontianak ke Jakarta itu, dan di sepanjang Pontianak ke Jakarta naik kapal, belum ada naik pesawat waktu itu. Di sepanjang kapal tuh saya enggak mau makan. Sebagai bentuk protes sama mama. Hunger strike ya kalau kata-kata kerennya. Saya ini, tapi ya Masya Allah itulah mama ya. Mama saya itu tetap nyuapkan saya. Makan bang, makan nak. Mama masukkan abang ke pondok tuh bukan karena benci, bukan karena buang. Justru mama sayang. Mama ini ndak sekolah, mama ini ndak punya ilmu. Biar abang tuh jadi orang besar, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang ini. Itu sepanjang jalan di atas kapal tuh saya itu marah gitu kan, kenapa mama masukkan saya ke pondok, mama masukkan abang ke pondok, abang kan gak mau gini lah. Jadi sampai Jakarta masuk pondok, tambahlah kan dengan kondisi pondok pesantren yang kayak apa. Ya hari ini saya ada di titik ini seperti ini dengan izin Allah. Allah kasih saya ini itu karena doa seorang ibu, doa ayah, dan banyak ilmu yang saya dapat selama di pondok. Dan saya selalu bilang sama anak-anak yang masuk pondok, orang tuamu masukkan kau ke pondok nak, bukan benci. Itu karena sayang. Cuma kadang-kadang bentuk kasih sayang itu kita belum paham. Anak-anak tuh kan gak ngerti ya, pegang pisau terus kayak dipakai untuk bisa melukai diri sendiri. Nah singkat cerita 2002
ayah saya meninggal. Meninggalnya pun gak pakai sakit, dan itu pelajaran hidup yang pertama kalau menurut saya yang paling berkesan. Jadi ayah saya di Jakarta hari Jumat jam 10 pagi itu masih nelpon mama. Saya masih di pondok waktu itu. Nelpon mama, anak-anak sehat, semuanya sehat. Terus ayah saya di Jakarta jam 10 hari Jumat, habis sholat Jumat, habis Jumatan dia jamak sholat. Jam 2 mulai seminar, Advanced Leadership Training nama seminar itu. Jam 3:30 sore itu sudah masuk asar, kalau sholat asar itu. Ayah saya tuh nanya, pemimpin yang rahmatan lil alamin seperti apa? Pemimpin yang memberikan rahmat, memberikan manfaat untuk alam semesta tuh seperti apa bentuknya? Dijawablah sama pematerinya Pak Haji almarhum Toto Tasmara. Pemimpin rahmatan lil alamin itu adalah pemimpin yang kalau dia hadir orang senang. Kalau dia berkata-kata kita dapat ilmunya. Kalau kita lihat tutur katanya kita jadi bersemangat untuk mengingat ini. Dan contoh yang paling konkret adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana Pak, puas? Terus dijawab sama ayah saya, iya saya puas. Minum beliau air putih, selesai minum air putih beliau meninggal dunia. Di tempat itu. Gak pakai sakit, gak pakai apa. Tiba-tiba jantungnya berhenti? Iya, langsung selesai. Nah di situ saya belajar pelajaran hidup yang paling mahal menurut saya. Mati itu gak nunggu kita jadi orang baik. Mati itu gak nunggu kita taubat. Mati itu gak nunggu kita, kalau istilah sekarang ada istilah hijrah atau apa gitu. Mati itu gak nunggu kita jadi orang baik. Dia bisa, jadi kalau orang tuh bisa kerja part time, ya mati itu anytime gitu. Ya. Gak bisa ditebak. Dia bukan nomor urut, dia nomor cabut. Random banget. Dan itu bukan cuma ayah saya, kakek saya, ayah dari mama saya itu juga sama. Kan di kampung habis mecahin motong, karena masaknya nggak pakai kompor, pakai kayu. Motong kayu bakar, habis itu dibilang punggungnya sakit, minta bacain Quran surat Yasin. Beliau juga ikut membaca surat itu, Yasin wal Quranil Hakim, ikut. Entah di ayat berapa hilang, selesai. Jadi neneknya nenek saya lagi di atas lagi tuh ada yang meninggalnya lagi sujud sholat gitu. Dan beberapa keluarga termasuk paman saya yang terbaru nih, paman saya itu Pak Ci itu, manggilnya Pak Ci, itu meninggalnya di Mekah, di tanah suci, ya kan. Dan semua, kalau kami nyebutnya terah gitu ya, terah itu sanad atau keturunan. Dan semua punya kesamaan. Dari mulai ayah, kakek, paman-paman, semua terahnya sama, hobinya ngasih makan orang. Wow. Nah semenjak itu saya jadikan amalan gitu. Kalau dulu kakek-kakek saya ngasih makan 1 piring 2 piring. Singkat cerita 2008 saya keluar dari Gontor, lulus S1, melanjutkan sekolah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah pelajaran hidup kedua di Malaysia, saya belajar hidup lagi. Jadi di sana mau minum air putih aja nggak ada duit. Air putih itu cuma 20 sen. Gila. Gak punya duit. Saya gak punya uang. Jadi sambil kuliah S2, sambil menghidupi keluarga, sambil ngasih makan. Dan ternyata susah atau episode sakit itu adalah energi. Itu adalah anugerah. Kalau sekarang saya nyebutnya, itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Karena rasa sakit atau rasa susah itu, atau kita pernah susah, kita pernah dilecehin orang. Saya pernah naik motor hujan-hujan, terus dicipratin air. Di situ saya bilang, ya Allah, suatu saat nanti kalau Engkau izinkan aku punya mobil atau pakai mobil, aku nggak akan nyiprat orang, karena aku tahu rasanya nggak enak. Terus ngerasain gimana nikmatnya gitu ya, bisa makan, ditraktir sama orang, terus ngucapin terima kasih itu sampai berkali-kali, sampai dia bilang, mau bungkus enggak, bawakan untuk istri. Wah itu lebih lagi. Oh ya Allah, makasih bang, makasih bang, Wow. bahagia sekali. Terus ya ada orang baik yang bantu saya. Jadi episode susah, episode sakit, dan itu pelajaran penting yang saya alami waktu saya di Malaysia itu adalah puncak kekecewaan manusia adalah ketika dia berharap sama manusia. Yap. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu itu saya ngajar ngaji. Cerita ini udah sering banget saya ceritakan, tapi ini pelajarannya bagi saya mahal ya, untuk saya juga belajar. Waktu itu istri saya sudah SMS, waktu itu 2010, 2011, anak masih 1, sekarang anak saya 4. Istri bilang gini, ya
susu Safira, susu anak saya yang pertama habis. Saya bilang ya udah ganti dengan teh manis saja. Nah, dalam kondisi nangis berlinang air mata karena saya ngerasa kayak bapak yang nggak ada gunanya gitu. Aku nih bisa kuliah atau apa gitu. Apa rasanya nggak bisa beli kan? Padahal harga susu tuh cuma 9 ringgit. 9 ringgit ya Kak, 27 ribuan. Habis itu saya bilang tenang tapi insya Allah nih. Saya punya uang tinggal 5 ringgit. 5 ringgit Malaysia. Uang itu saya bawa, pilihannya ada 2. Saya isi bensin. Atau saya isi perut saya untuk makan. Dan saya pilih isi bensin karena takut gak sampai. Nah hari itu adalah hari jadwal saya ngajar ngaji. Alhamdulillah yang tempat saya ngajar ngaji itu orang kaya. Orang kaya punya mobil BMW dan macam-macam lah. Bisnisnya besar. Terus saya bilang insya Allah saya hari ini dapat uang. Karena hari itu jadwal saya dapat duit. Gaji lah bahasanya gitu. Dapat bayaran dari ngajar ngaji. Bayarnya itu gak besar, 150 ringgit. 150 ringgit itu berarti sekitar ya 450 ribuan. Jadi dapat uang segitu, saya udah pede kan, udah ngisi bensin, udah nggak makan dari pagi. Dari pagi ngajar sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur tuh saya udah nunggu kan, ya minumnya saya sengaja pelan-pelan kan, berharap dapat duit tadi. Nah di hari yang sama itu saya belum, kan 2 kebutuhannya, popok untuk anak sama beliin susu. Saya perlu kurang lebih sekitar 40-an ringgit lah. Susu 10 ringgit, popok tuh 30 ringgit. Saat saya pikir kan 150 ringgit saya dapat hari itu. Betul. Saya sudah tunggu lama, begitu dengan santai kakaknya bilang, "Oh, Lukman, maaf ya." Dengan logat Melayunya, "Maaf ya, akak lupa pergi ke bank. Saya lupa pergi ke bank. Jadi bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya." Saya diam lemes. Nah itu saya pakai helm, nangis, terus saya bersumpah waktu itu. Saya bilang ya Allah, tolong jadikan hari ini sebagai hari terakhir saya berharap sama manusia. Karena saya pikir dia orang kaya, dia nggak mungkin nggak ada duitnya. Dan bukan salah dia. Betul. Saya yang salah. Karena berharap sama makhluk. Berharap sama manusia. Kan manusia tuh kalau ngasih 4 Bang Daniel. Manusia ya, as long as dia adalah human, manusia. Kalaupun ada pasti sedikit. Selama dia manusia kalau ngasih pasti 4. 1 sedikit. Yang kedua terbatas. Banyak bohongnya. Dan suka diungkit-ungkit. Kamu dulu aku yang bantu. Kalau gak ada saya kamu gak begini. Wah macam-macam. Jadi tapi kalau Tuhan, kalau Rob, Allah itu gak pernah. Misalnya contoh ya, Bu minta daun pisang dong, ambillah. Besok Bu minta daun pisang ya, ya. Bu minta daun pisang lagi ya, ambillah. Besoknya kita minta lagi, tebang aja sama pohon-pohonnya gitu kan. Udah males. Udah kesel dia. Udah males, tapi kalau manusia, kalau Allah, makin kita minta makin dia suka. Makin kita minta makin dia suka. Kenapa ya? Orang-orang tuh kadang-kadang kan suka gak enakan sama Tuhan gitu. Kayak ketika bilang makin minta sama Tuhan, kok dia malah makin suka sih? Bukannya jadinya kita berasa sebagai manusia itu kayak gak tahu diri banget gitu, minta terus sama Tuhan. Loh, memang sifat dasarnya memberi. Memang sifat aslinya dia memberi. Loh contoh, kita hari ini bernafas. Waktu COVID kemarin kita tahu betapa berartinya oksigen. That's good. Ini ada saudara saya dari Kucing kan, beliau bawakan oksigen dari Kucing. Kirimkan oksigen dari Kucing ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Segitu berharganya. Dan selama ini kita gak pernah minta oksigen sama Tuhan. Ya Allah, kasih saya oksigen, saya pengen bernafas. Gak ada. Oksigen. Udah gratis. Keluar. Karbon dioksida. Iya. Ya kan? Jadi terlalu mudah bagi Allah untuk memproduksi sesuatu yang kita gak usah bayar. Dan kita sama-sama tahu harga oksigen berapa. Dan kita gak bayar bertahun-tahun. Saya pernah coret-coret tuh, kita harus keluar kurang lebih 1,8 miliar per bulan. Untuk nafas? Untuk nafas saja. Belum lubang hidungnya, paru-parunya, organ tubuhnya dan seterusnya. Dan Allah gak pernah klaim, gak pernah hitung-hitungan. Dan dia kan gak berkurang kuasanya. Satu dunia dikasih semua. Ya Allah tetap nggak berkurang jadi Tuhan gitu. Tetap aja dia Tuhan. Dia maha kaya dan mengayakan, dia maha kuat dan menguatkan, dia maha hebat dan menghebatkan, dia maha baik, kita aja lah nih, saya ya bukan kita, saya yang ngerasa kalaulah bukan karena kasih sayang Tuhan, bukanlah karena kasih sayang Allah, mungkin udah lama kemana kita. Dan dia maha memaafkan, kita bikin salah
Berulang-ulang, bukan sekali bikin salahnya. Berulang-ulang. Hari ini bikin salah, besok bikin salah lagi, minta maaf lagi. Kenapa? Apa yang membuat Allah bisa memberikan itu berkali-kali? Karena Dia Maha Penyayang. Ya. Nah, kalau pengen dapat kasih sayangnya Allah, ya kita harus punya sifat kasih sayang itu. Ya. Ya, jadi kayak tadi yang saya bilang waktu di offline, bukan lagi berpikir berapa banyak yang kita apakah aku sudah bahagia? Ya nggak gitu pertanyaannya. Itu pertanyaan dari zaman batu kayaknya. Gue udah bahagia belum ya? Bagaimana cara gue untuk lebih bahagia lagi dari hari ini? Itu kayak pertanyaan zaman dulu. Ya, kalau enggak dia purba. Purba tuh pura-pura bahagia. Dia bisa senang tapi nggak bisa bahagia. Dia bisa punya jam tangan mahal tapi nggak bisa beli waktu. Dia bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Wow. Semua rasa itu, ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu maksudnya rezeki yang bisa bermanfaat, bisa dirasakan oleh orang sekitar, ada kebermanfaat yang dirasakan. Jadi bukan perut saya aja. Kita kan makan cuma satu piring paling ini. Betul. Tapi berapa piring yang bisa kita kasih orang lain. Nah, itu gak bisa dibuat-buat. Dan dulu saya berpikirnya gini, dengan kalau saya memberi orang, saya membuat dia bahagia. Dulu. Oke. Ternyata kurang lebih 11 tahun saya di Masjid Kapal Munzalan, ya belajar berkhidmat gitu ya, belajar berbuat, belajar menolong orang, belajar ini. Ternyata saya sedang tidak nolong dia. Saya sedang menolong diri saya sendiri. Saya sedang tidak membahagiakan dia. Sebenarnya saya sedang membahagiakan diri saya sendiri. Aneh, gak masuk akal. Gak masuk logika. Kata teman, tapi ya masuk rekening gitu. Masuk ke hati. Kok aku yang bahagia? Nah awal-awal kan 2012 saya pulang dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi miskin. Nah cerita tadi itu setelah saya nangis berharap itu, saya kemana nih ya Allah? Kan mau pulang malu, nggak pulang ya rindu, bahasanya gitulah ya. Tapi anak masih belum minum susu. Maksudnya saya penasaran sih, hari itu ketika pulang ke rumah tanpa bawa 150 ringgit. Yes. Lanjutannya seperti apa? Jadi saya ke masjid. Di Masjid Kampung Baru, di daerah Chowkit di Malaysia, dan ada masjid. Saya udah gak tahu mau kemana, saya nangis kan. Saya sholat zuhur berjamaah. Nah tas saya tuh koyak Mas Dan. Ya, karena barangnya berat. Jadi di dalam tuh ada, mohon maaf ya, ada pembalut, ada, itu dagangan saya, barang dagangan saya. Ada pasta gigi, ada ada vitamin-vitamin, karena saya jualan produk kesehatan saat itu. Itu sambil selesai sholat, ada zikir, ada apa tuh, saya pakai bahasa Indonesia aja. Saya peluk tas itu, saya bilang, ya Allah saya lapar. Ya Allah, saya bilang, tolonglah beli dagangan saya. Saya sudah pernah berharap sama manusia, saya kecewa padahal dia kaya ya Allah. Kali ini saya tidak mau lagi berharap sama makhluk, tidak mau berharap sama manusia. Saya minta sama Engkau ya Allah, tolong Kau beli dagangan saya ya Allah. Saya mau bawa balik uang untuk anak saya. Saya mau bawa balik untuk anak saya, tolong beli dagangan saya. Kalimat itu mungkin dibilang orang mengada-ngada, tapi saya saat itu tahu dan sadar ketika saya berharap sama makhluk, berharap sama manusia, saya langsung kecewa. Dan saya dikecewakan hari itu. Betul. Langsung, padahal dia kaya banyak duit. Dengan santainya dia bilang, mohon maaf ya kakak lupa pergi ke bank. Bisa ada nomor rekening enggak, kakak transfer misalnya gitu kan. Dan saya mengatakan dia tidak salah. Dia adalah perpanjangan tangannya Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajarkan saya tentang tauhid, tentang kehidupan. Saat saya sedang nangis, saat saya sedang peluk tas itu, saya bilang, ya Allah tolong beli dagangan saya ya Allah. Saya mau pakai ini untuk ngasih makan anak saya. Saat itu handphone saya berdering. Ada orang tua angkat saya, orang Garut, buka usaha potong rambut. Mungkin jaraknya 2 menit dari situ, dari masjid itu. Dia telepon, Lukman ada di mana? Saya di Masjid Kampung Baru bah. Manggilnya Abah kan, orang Garut. Kenapa bah? Lukman ada bawa pasta gigi? Ada, saya bilang ada bah. Abah perlu berapa? Abah perlu 2. Masya Allah, itu saya langsung nangis. Kenapa mas? Harga pasta gigi itu 20 ringgit. Dan dia beli 2, berarti 40 ringgit langsung. Yang saya butuhkan berapa tadi? 40 ringgit. 40, 30 untuk popok, 10 untuk susu. Iya. Langsung laju jalan, duduk, langsung saya antarkan. Dan itu saya ingat sampai sekarang, terima uang 4 lembar 10 ringgit.
Dia bayar warna merah 4 lembar dan saya terima itu. Ya Allah, makasih ya Allah kau beli dagangan saya. Dah selesai. Habis itu Abah belikan saya burger. Di Malaysia burger tuh murah. Cuma RM1.50, RM2 gitu lah. Dikasihnya burger. Pas beliau masuk, saya ambil burgernya. Perut lapar kan, bayangin. Zuhur di Malaysia tuh 1:30. Dan saya keluar dari pagi jam 8 itu. Belum makan sampai itu kan. Badan sudah gemetaran. Jadi saat itu Abah kasih saya burger. Makan dulu, makan. Saya ambil, saya letak lagi. Pas saya mau ngambil, mau masukkan dalam tas. Abah ngelihat, kenapa dimasukkan dalam tas? Makan. Nah itulah saya tuh. Masya Allah kalau ingat episode itu ya. Saya makan burger tuh sambil minta maaf gitu. Bunda, istri saya panggil Bunda. Kak Iya, Safira. Ayah minta maaf ya. Ayah harus makan. Ayah lapar gitu. Jadi saya makanlah burger itu. Saya makan tuh ya Allah nikmat sekali rasanya. Ya Allah makasih udah kasih saya rezeki. Dan saya beli burger, beli popok tadi. Beli susu tuh hujan lebat luar biasa. Sangat lebat. Mobil nyiprat itu sambil campur air mata dengan air hujan campur. Saya bilang ya Allah makasih Allah kau dengar doa saya. Engkau maha mendengar. Saya tahu selama ini mungkin saya jauh sama engkau. Saya tahu saya salah tapi hari ini kau tunjukkan kemahakuasaanmu. Jadikan ya Allah mulai hari ini aku berhenti berharap sama manusia. Dan izinkan ya Allah saya bilang. Izinkan ya Allah kisah hidup saya ini atau perjalanan ini. Saya jadikan pelajaran untuk supaya orang jangan merasakan yang saya rasakan. Dan itu ya cipratan itu dan saya pulang tuh ya alhamdulillah gitu senang rasanya. Maka ketika ngelihat orang lapar tuh saya sangat tahu rasanya lapar. Karena I was there. I was there. Saya pernah ngerasain itu, saya pernah tahu. Termasuk ada waktu berjalan awal-awal 2012 saya pulang dari Malaysia itu, mama saya suruh pulang. Bang, balik. Dan saya sebagai anak ya enggak berani ngelawan. Ya, saya bilang, "Iya, saya pulang." Waktu saya pulang itu ada satu pondok pesantren namanya Al Amin, itu dia punya beras, stok beras. Ada keluarga udah kayak saudara, ada namanya Mak Nur itu. Dia ngasih tahu ini ada pesantren, pondok, panti asuhan punya beras tapi nggak punya uang cash untuk bayar sekolah. Jadi bisa nggak bantu jualkan? Saya waktu itu nggak pikir panjang, pinjam mobil paman. Bawa itu bolak-balik, saya bantu jualkan. Gak sampai 1 minggu, semua beras itu terjual berkali-kali lipat dari harga yang harusnya dikumpulkan. Karena orang beli terus, saya gak ambil berasnya. Itu di garasi rumahnya mama. Di garasi rumahnya mama saya, ambil, uangnya dibayarkan, berasnya gak diambil. Jual lagi aja katanya, atau sedekahkan aja. Akhirnya terus bergulung dengan singkat cerita habis. Saya bawa uang itu, berapa 11 juta atau berapa itu saya antarkan ke pondoknya. Bu ini uangnya, saya nggak ngambil serupiah pun. Saya nggak ngambil 1 rupiah pun. Saya bilang ini bu buat ibu untuk sekolah anak-anak. Itu ibunya sampai diam, nggak bisa ngomong. Kok secepat ini terjual? Kami sudah berusaha jual berkali-kali. Habis itu saya pulang sambil nyupir mobil tuh saya nangis. Saya bilang kok aku bahagia ya. Padahal uang itu kan jadi punya dia. Jangan-jangan saya bilang ini jalan hidup saya. Ini jalan hidup saya. Nah, habis dari situ ini dengan Ustadz Awal nih yang jadi juga ikut membersamai. Kami dulu bikin 1 Juli 2012 bikin sedekah akbar. Jadi bikin program memuliakan, melayani, membahagiakan anak yatim penghafal Quran. Kita kasih hadiah, kasih es krim, kasih makan, kasih apa. Ya alhamdulillah habis itu ada uang lebih. Uang lebihnya saya pakai untuk keliling-keliling pondok untuk ngecek. Ini pondok mana yang perlu bantuan gitu. Jadi kayak padahal tidak banyak duitnya, cuma berapa puluh juta gitu aja. Ustadz perlu apa? Air minum. Kita bikinkan air minum, kita bikinkan sumur bor. Ini ada uang Ustadz, bukan uang saya, uang orang baik saya bilang. Kita geser-geser. Jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gitulah. Jadi waktu itu kita keliling-keliling pondok. Nah, itulah awalnya saya ketemu pondok yang berasnya tuh patah-patah. Berasnya tuh kotor, berasnya bau. Dan saya waktu cium berasnya saya bilang kenapa beli beras yang kayak gini Ustadz? Di Kalimantan Barat, Pontianak, saat itu banyak pondok-pondok yang gratis. Santri-santrinya tuh nggak berbayar. Jadi kalau kami beli beras yang mahal, kami nggak bisa beli lauk. Kalau beli ini, kami nggak bisa beli berasnya. Jadi ya terpaksa beli beras yang jelek. Nah saya bilang Ustadz tenang aja, saya bantu carikan beras. Ustadz doakan saya bilang.
waktu itu 2012 3 pesantren. Hari ini dengan izin Allah sudah berjalan setiap bulan. Ada dari Aceh sampai Papua kurang lebih 6.700 pondok pesantren. Ada 500.000 anak yatim penghafal Quran yang dengan izin Allah terima manfaat dari Masjid Kapal Munzalan. Dan itu bukan dari saya, dari orang-orang baik. Dan itu berapa ton? 800 sampai 900 ton per bulan. Gila. Sedikit Mas Daniel. Gila. 800 sampai 900 ton per bulan. Dan sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Ya, baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Nah itu dimulai dari rasa lapar. Itu dimulai dari rasa kecewa. Itu dimulai dari rasa sakit. Maka saya bilang rasa sakit adalah energi. Yang kedua, dosa masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu kita, itu juga bisa jadi energi untuk kita menebus dosa itu. Seperti tadi kan, kita mohon maaf buang air besar pakai tangan ini yang harus membasuh. Nggak boleh diwakili tangan orang. Nah tangan kita yang bikin dosa, tangan ini juga lah kita pakai untuk menebus dosa. Gitu kira-kira. Gue penasaran pas bagian ketika ibu nyuapin pas lagi menuju ke pondok pesantren ya. Iya, perjalanan Pontianak Jakarta naik kapal laut. Naik kapal ya. Iya, dari Pontianak ke Jakarta itu disuapin. Kapan momen dimana akhirnya mengetahui bahwa ibu memang benar-benar bermaksud baik, bukan menghukum atau membuang? Momen perubahannya itu turning point-nya kapan? Ketika mama saya itu tetap nyuapkan, terus tetap mendoakan. Dan beliau menyampaikan berkali-kali, mama sayang sama abang. Mama tuh pengen abang jadi orang besar, jadi orang hebat, punya ilmu. Mama ini gak sekolah tinggi, anak mama harus lebih baik. Dan saya sekarang sudah jadi ayah kan, tahu rasanya gitu. Oh iya. Di mana-mana ayah tuh pasti pengen anaknya lebih baik. Kayak Bang Daniel pasti punya anak, pasti pengen anaknya lebih baik. Kalian harus lebih baik dari papa, lebih baik dari ayah. Nah itulah yang rasa. Nah apa sih energinya orang tua tuh? Pintar? Enggak, saya rasa. Ilmu pengetahuan? Bukan. Dia cuma punya satu software. Software itu namanya kasih sayang. Wow. Ya kan? Dia bisa bangun malam, dia bisa keluar darah, dia bisa korbankan apapun. Saya ketemu dengan banyak ibu-ibu single factor yang bisa nyupir dari Pontianak sampai ke perbatasan dan seterusnya. Itu dia dia bisa punya energi nyupir. Ibu-ibu dalam kondisi kenapa tante, manggilnya kan tante. Kenapa tante dari Pontianak sampai ke Entikong 8 jam itu nyupir sendirian? Kok bisa? Biar anak-anak saya bisa sekolah, biar anak saya bisa makan yang halal. Gila. Saya gak mau mencuri, gak mau menghinakan diri. Energi itu keren banget. Nah energi itu namanya kasih sayang. Gitu. Jadi mama tuh atau orang tua, saya yakin dia pasti pengen anaknya lebih baik. Gimana hidup setelah ditinggal oleh ayah di tahun 2002? Ya seperti anak-anak pada umumnya. Saya sempat juga bertanya, kenapa saya dipanggil terlalu cepat? Kan sakit ya. Betul. Balik lagi itu rasa sakit. Nah itulah jadi yang menjadi semangat untuk saya untuk hari ini hadir sebagai ayah. Karena saya gak punya ayah kan. Nah daripada saya berharap saya punya ayah, lebih baik saya menjadikan rasa sakit saya itu untuk menjadi ayah buat orang lain, menjadi berkah untuk orang lain, menjadi rahmat bagi orang lain. Sebagaimana wasiat almarhum ayah. Bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin. Saya saat itu menerjemahkan pemimpin yang rahmatan lil alamin itu dengan kata-kata fresh maker. Ya hadirnya saya harus bikin orang bahagia, hadirnya saya harus bikin orang senang. Walaupun saya tahu it is impossible to please everyone. At least I'll do my best. Jadi bukan lagi saya bisa dapat apa dari dia. Karena berkali-kali ketika saya berpikir begitu saya kecewa. Kan betul. Salah satu sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Nah artinya saat itu Allah lagi ngajarin saya untuk udah Lukman, kau harus belajar untuk gak berharap sama makhluk. Karena kau pasti kecewa. Sudah berkali-kali kau dikecewakan. Berkali-kali kau dikasih PHP. Pemberi harapan pulsa gitu ya. Pemberi harapan palsu. Kau berkali-kali udah dikasih harapan. Pudi. Tahu pudi? Apa tuh? Pakai uangmu dulu ya. PUDY maksudnya. Bro 50.000 dong ntar gue ganti. Mana ada ganti? Sampai hari ini gak ada ganti. Jadi, baru kejadian minggu lalu nih. Jadi kita tuh sebenarnya sudah dikasih sinyal sama Allah, dikasih sinyal sama Tuhan bahwasanya berkali-kali dia
menunjukkan bahwasanya manusia itu membuat kau kecewa. Sedangkan aku menunggu kapan kau pulang, kapan kau balik. Saya ingat cerita awal-awal dulu zaman-zaman saya masih belajar mencari Tuhan gitu. Ada cerita menurut saya bagus. Mungkin Bang Daniel udah pernah dengar cerita tentang tukang cukur. Oke. Jadi ada seorang tukang cukur yang mencukur pelanggannya. Dia bilang gini, saya tuh nggak percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, dia bilang, nggak mungkin ada orang susah di dunia ini. Yang dicukurnya diam aja, karena dia takut salah. Karena itu kan botak nanti, dia diam aja. Diam, oke, kenapa bilang begitu? Dia bilang, iya kalau Tuhan itu ada pasti banyak orang yang makmur, banyak orang yang bahagia, banyak orang. Buktinya orang-orang. Oke, habis selesai dicukur rambut dia bayar. Pas keluar, dia ketemu ada orang gila, ODGJ. Rambutnya panjang, kotor dan lusuh. Dia bilang dapat ide. Dia balik, situ langsung ketok pintu. Oi, buka. Si tukang cukur rambutnya buka kan. Kenapa marah-marah teriak-teriak? Saya mau ngasih tahu katanya. Tukang cukur itu nggak ada di dunia ini. Nggak ada tukang cukur, nggak ada capster itu nggak ada. Tukang cukur itu nggak ada di dunia ini. Loh, jangan sembarangan ya katanya. Kan tadi kamu yang saya cukur. Oh tenang bos, saya punya bukti. Begitu dibawa, ditunjukin ODGJ ini. Nih, bilang. Kalau tukang cukur itu ada, nggak mungkin rambutnya sepanjang ini. Pasti rambutnya rapi, bersih dan bagus. Apa kata si tukang cukur? Dia bilang, bukan salah saya, salah dia. Coba kalau dia datang ke tukang cukur, pasti rambutnya bersih. Nah, kata dia bilang, persis bos. Tuhan juga begitu. Bukan Tuhan yang salah. Dianya, hambanya itu gak pernah datang ke Tuhan. Gak pernah berdoa, gak pernah minta, gak pernah melibatkan Tuhan. Ya wajar Tuhan. Dicari di tempat ibadah gak ada. Dicari di tempat orang-orang baik gak ada. Dicari di tempat orang-orang yang berbagi kebahagiaan gak ada juga. Gimana Tuhan mau nemuin kamu katanya. Nah satu-satunya cara untuk memaksa Tuhan biar ketemu dengan kamu atau kamu ketemu Tuhan, dikasih masalah. Kalau kami Pontianak bilangnya gini, kue korket, kue belodar. Apa? Udah sakit baru sadar. Kan ada orang kembali ke Tuhan tuh Bang Daniel ada dua cara. Satu lewat pintu syukur. Kayak tadi kan, Tuhan kau pasti terlibat dalam podcast ini. Apapun yang saya tanyakan. Itu kita melibatkan Tuhan. Karena dia ada. Dia melihat kita, dia mendengar kita. Merasa diawasi oleh Allah. Itu kalau dalam Islam namanya ihsan. CCTV. CCSISI-TV gitu ya. Dalam Islam namanya CCTV. Iya, kami nyebutnya CCTV gitu ya. Jadi ihsan tuh merasa diawasi. Tapi kalau CCTV kan pakai CC. Saya nyebutnya CCTV. Di kanan, di kiri, depan, belakang, atas. CCTV. Di setiap sisi ada. Ya kan? Bener ya? Bisa. Pelan-pelan Pak Sopir. Iya. Jadi waktu kita ngerasa diawasi oleh Tuhan itu, kita ngerasa ya kita harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun karena dia maha melihat. Walaupun gak ada orang di sekitar kita. Gak ada. Betul. Kan kita harus baik. Karena sebenarnya kebaikan itu bukan untuk dia. Kan dia gak perlu kebaikan kita. Dia gak perlu sedekah kita. Dia gak perlu kalau di bank dana ada perpuluhan. Dia gak perlu infak kalau kami nyebutnya infak, sedekah atau kebaikan. Gak perlu. Karena dia maha kaya. Dia gak perlu. Justru kita lah yang perlu dia kan. Ya kan? Kita yang perlu dia, kita yang perlu Allah, kita yang perlu kasih sayangnya. Karena hidup kita nih, ya coba aja. Coba atur, coba susun, coba kondisikan, berantakan semua. Giliran kita bilang, ya Allah, coba engkau atur aja lah. Aku ikut cara mainmu. Rapi, bagus gitu. Makanya saya sering bilang sama kawan, udahlah serahin sama bos yang sesungguhnya. Kita nih, itulah kenapa jadi tagline, we are nothing, Allah is everything. Wow, Kita nggak bisa udah nanti kita kondisikan, nanti kita atur, nanti kita setting, apa yang ada berantakan semua. Bener kan? Ya, selalu kayak gitu biasanya. Sampai akhirnya kita berserah gitu. Nah Allah tuh nunggu kita, makanya manusia itu cuma dua. Satu datang lewat pintu syukur, dan itu limited edition, very limited edition. Orang yang datang ke Tuhan, datang ke Allah karena syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan sudah ngasih saya makan. Very niche, very little. Limited edition. Betul. Dikit kayak nyari kayak apa? Jarum di jerami. Jarum di jerami. Tapi yang banyak Bang Daniel itu tadi karena pintu masalah. Ustadz, panjang ustadznya. Panjang masalahnya kayaknya. Curhat dong. Bisa ketemu gak Ustadz? Tolong Ustadz, please Ustadz. Oke.
Ada lagi, Ustadz, agak cepat. Berarti itu udah debt collector di depan pintu. Jadi bagaimana cara dia memanggil Ustadz? Itu berbanding lurus dengan masalahnya. Jadi kalau saya biasanya, ibu-ibu mudah-mudahan sehat, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Lunas hutang, amin. Nah, Kenceng banget. Saya tahu masalahnya apa. Jadi ya dia akan kembali ke Tuhannya, dia akan kembali ke Robnya. Pintu masalah. Pintu masalah. Dan itu pintu gerbang yang paling banyak dimasuki orang. Nah, pengen gak hidup yang istimewa? Pengen gak hidup yang spesial? Pengen gak hidup yang jadi berkat untuk sesama? Masuklah lewat pintu yang tidak dimasuki oleh orang lain. SBS. Apa tuh? Sebagai bentuk syukur. Ada istilah lain yang saya pakai itu SOS. Signal of syukur. Ya Allah, saya bagi-bagi makanan nih sebagai bentuk syukur. Karena saya sudah cukup makan, perut saya sudah kenyang. Saya pengen mengenyangkan orang lain. Wow. Ya Allah, saya sudah bahagia dan saya pengen membagikan kebahagiaan saya ini untuk dirasakan oleh orang lain juga. Wow. Jadi kebahagiaan itu justru dengan memberi. You are what you give. You are what you give. Bukan what you have. Ya. Karena people, orang lain, tidak pernah peduli. I don't care what you have. But what you have done for us. Wow. Ya. Ini dunia. Ya. Ini dunia. Kita hidup di dunia yang orang-orang tuh akan menilai kita berdasarkan apa yang kita berikan. Dan Bang Daniel coba sebutin orang-orang yang menurut Bang Daniel hebat, keren, inspiring. What they have or what they have done. Yang jadi penilaian kita. Ya. Apa yang dia berikan kan? Ya. Bukan apa yang dia punya. Orang gak peduli kau punya sendal, kau punya barang branded. I don't care kata orang. Ketika dia berbuat baik, dia menolong orang, dia bermanfaat untuk siapapun. Saat itu, even kalau di cerita di Muslim itu kan ada cerita, mohon maaf ya, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Mungkin pernah dengar cerita ini. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Hitungan penilaian template-nya masuk neraka nih perempuan karena dia jual diri, berbikin dosa. Tapi karena dia ngasih minum seekor anjing, Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa yang dinilai Allah? Air minumnya. Anjingnya kan padahal haram juga harusnya. Atau good intentionnya. Kalau di dalam Islam namanya niat. Niat baik si perempuan ini melihat seekor anjing yang kehausan itu. Membuat Allah turunkan ampunannya. Semua dosa perempuan tadi diampunkan. Lalu dia dimasukkan ke surga. Apa yang membuat dia jadi spesial di mata Allah? Kasih sayang. Wow. Maka jadi seberapa banyak pun dosamu kata Allah, I don't care. Tapi satu kebaikanmu yang kau lakukan karena aku. Kan gak ada yang lihat saat itu. Gak ada, hi guys aku lagi ngasih minum anjing. Gak ada, dia gak sempat instastory. Dia gak sempat bikin story. Ya kan? Kan sekarang kan gini, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Nah si I like that. Yes. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. I like that. Jadi kata Allah, I don't care, aku gak peduli apa yang kau lakukan di masa lalu. Karena good intention. Kalau kau menjadi saluran kasih sayang dariku, ini anjing adalah makhluk ciptaanku juga, dia kehausan dan dia gak bisa minum. Dan perempuan itu kan ngambilnya tuh pakai sepatunya, pakai hak sepatunya. Dia ambil airnya. Lalu digigit di ininya, dia naik ke atas itu dan dia kasih minum. Oh, di cerita itu ya. Yes. Wow. Jadi betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan dia pengen hambanya tuh menjadi saluran kasih sayangnya. Wow. Nah itulah yang saya bilang, kita itu sebenarnya akan diselamatkan Allah, akan dibahagiakan, akan ditenangkan ketika kita banyak memberi. You are what you give tadi. Jadi bukan lagi aku bisa dapat apa, tapi aku bisa ngasih apa. Tapi that speaks so much to me. Itu benar-benar tadi itu kayak gue ada yang kena di hati gue. Alhamdulillah. Ayaman, kalau misalnya tadi Ayaman kan udah sempet kasih sebuah cerita. Gue juga punya cerita deh. Nah, siap. Jadi cerita gue
pernah dengar cerita tentang seseorang wanita. Dia itu baru kehilangan suaminya dan habis itu depresi banget dan habis itu suaminya juga ternyata ninggalin hutang begitu banyak dan dia balik lagi ke rumah saat itu lagi hujan juga dan dia saat itu sudah berniat untuk menghabiskan hidup dia gitu. Maksudnya kayak udah hopeless, putus asa dan mau udahlah bunuh diri aja kayak gitu. Nah dia ngelihat satu rumahnya, dia ngelihat kiri kanan itu udah bukan rumah dia lagi karena sebentar lagi bank akan ngambil dan menyita rumahnya dia. Dan habis itu ketika lagi di luar lagi hujan, dia ngelihat ada kucing kecil masuk kedinginan gitu sambil tergigil gitu kan karena kucingnya ini kelaparan atau kehausan atau whatever. Nah akhirnya dia yang secara spontan ngambil susu dari kulkas, abis itu ditaruh di mangkok, di microwave-in atau dipanasin sama dia, abis itu dikasih ke kucingnya, anak kucing kecil itu gitu. Nah, dia sambil ngeliatin si anak kucing itu lagi minum susu, dan dia ngeliatinnya sambil senyum. Dan tiba-tiba she found herself, dia tiba-tiba kayak, wait, gila kok gue bisa senyum ya? Kayak dari berapa bulan terakhir ini stres banget, frustasi banget, takut banget, suaminya udah sakit berapa lama dan lain-lain. Tapi akhirnya dia bisa senyum karena dia memberi si kucing yang bahkan bukan manusia, kucing itu susu hangat dan tiba-tiba ada sedikit hope, ada sedikit joy gitu di hati dia. Dan kalau misalnya kucing kecil aja itu bisa membuat dia mendapatkan secercah kebahagiaan, apalagi dia bisa kasih ke manusia gitu. Dan I think di situ dia baru sadar juga bahwa cara membuat diri kita bahagia adalah dengan membuat orang lain bahagia, right? Nice. Nah, saya sangat terinspirasi banget. Jujur ini saya sangat terinspirasi banget karena saya lagi ada di sebuah season di mana saya lagi belajar juga soal yang namanya memberi gitu. Jadi saya terinspirasi banget dari cerita Ayahman. Tapi mungkin ya yang saya pengen nanyain, dulu Ayahman sendiri pasti punya ambisi. Pasti punya kayak oke, gue pengen kaya gitu secara duniawi gitu. Tapi ya at the same time sekarang ini kita ada di sebuah season atau sebuah musim yang kayaknya kita memberi ke orang itu jauh lebih membahagiakan daripada kita memiliki. Nah, salah gak sih untuk jadi kaya? Jadi maksudnya kayak saya sempat ngobrol ini pun juga kayak Nabi Daud, dia tinggal di istana. You know what I mean? Tapi tetap aja Tuhan sayang sama dia gitu. Jadi maksud saya sampai seberapanya yang kita tahu bahwa ya kita memberi, sometimes ada orang bilang kayak give until it hurts gitu kan. Jadi kayak saya pengen tahu perspektifnya dari Ayahman sendiri gitu. Ya, barang-barang itu semua sifatnya netral. Harta, uang, rumah itu netral semua. Artinya nggak penting motormu merek apa, dia parkirnya di mana dan dipakai untuk kemana. Jadi kita bukan bicara gengsi, kita bicara fungsi. Punya rumah besar, saya lihat orang-orang yang punya rumah besar nggak bahagia. Tapi saya juga lihat dan saksikan orang punya rumah besar digunakan untuk manfaat. Kolam renangnya dipakai untuk berenang tetangganya. Karena anak kandungnya nggak mau pakai berenang di situ. Dia punya restoran dipakai untuk traktir orang. Jadi bahkan saya bilang sama tim, sama anak-anak saya, sama keluarga-keluarga orang yang saya kenal, saya bilang to be rich is compulsory. Menjadi kaya itu wajib. Kaya itu ada dua. Kaya secara mental dan kaya secara finansial. Untuk apa? Untuk kita bisa nolong. Jadi kalau gini, ya Allah, kalau saya doanya ya, doa saya Bang Daniel. Dari dulu sampai sekarang. Ya Allah kasih saya rezeki. Saya gak minta harta. Karena rezeki itu lebih besar, lebih luas daripada harta. Harta itu part of. Apalagi duit. Duit itu bagian kecil. Karena rezeki itu gak mesti berbentuk uang. Bisa berlian, emas batangan gitu kan. Karena rezeki juga. Harta juga. Kan rezeki. Sehat. Teman yang baik. Tidurnya enak. Tidurnya nyenyak. Tadi kan makanya saya minta yang lebih besar. Ya Allah beri saya rezeki. Gak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Ya, karena saya ngerasa gitu sih, kayak
kadang-kadang ketika kita bantuin orang, ketika kita memberi, kita mengharapkan mendapatkan itu kembali dari Tuhan. Itu kesannya kayak kita sangat kayak transaksional banget sama Tuhan, negosiasi banget sama Tuhan. Padahal rezeki yang Tuhan kasih ke kita mungkin berupa tidur yang nyenyak. Yes. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang dia mau tidur pun harus pakai obat tidur. Yang kayak kadang-kadang gue mau bayar berapapun supaya gue bisa tidur nyenyak setiap malam. Itu susah banget buat mereka. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada cerita kan. Ada orang kaya. Dia sakit. Dia pergi ke rumah sakit terbaik. Dia bayar dokter. Dia bilang, saya akan bayar berapapun untuk kesembuhan orang tua saya. Kata dokter, kita akan coba yang terbaik, Pak. Tapi pada saatnya akhirnya ayahnya meninggal. Lalu dia lemparkan satu koper itu dengan isi uangnya. Lalu untuk apa harta ini? Dokternya ngomong dikit aja. Pak, Bapak bisa bayar dokter terbaik. Bapak bisa beli rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Tapi Bapak gak bisa beli kesembuhan. Ya. Nah, uang atau harta yang kita miliki itu, itulah tadi saya bilang. Yang bikin masalah adalah ketika kita punya rasa memiliki. Contoh ya. Bang Daniel pasti pernah ketemu sama orang terkaya di muka bumi. Punya mobil banyak, gak pernah sombong. Mobilnya diambil satu-satu, gak sakit hati. Siapakah orang kaya itu? Tukang parkir. Kenapa dia disebut orang kaya? Kenapa dia gak sakit hati? Begitu banyak mobilnya, tetap dia duduk ngopi-ngopi ya kan, main kipas topinya, santai betul hidupnya. Padahal dia nyetirin mobil kita juga loh, Vale kan. Kenapa dia gak sakit hati? Kenapa dia gak bangga, gak IG story, hi guys. Enggak, kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Maka di dunia ini sebenarnya itu bukan hak milik. Yang ada itu adalah hak pakai. Tubuh kita nih hak pakai, rumah kita hak pakai. Tahu kan cerita ada orang kaya di satu tempat, pembantunya yang ninggalin rumahnya di puncak. Begitu habis listrik, pembantunya bilang, bos listrik habis. Bosnya transfer. Bos ini makanan habis, transfer. Jadi sebenarnya yang majikan yang mana? Yang tinggal di puncak atau yang kerja yang pergi pagi? Bener juga. Iya kan? Iya, bener juga tuh. Apa yang dia memilih, misalnya dia punya sepatu mahal, kakinya tetap kanan kiri juga. Saya udah ketemu kok sepatu-sepatu yang harganya sampai ratus-ratus juta tuh, ya sama aja dipakainya di kaki, nggak bisa di hidung, di telinga gitu, nggak bisa. Punya jam tangan sampai miliar-miliar. Ujung-ujungnya pakai jam tangan dua dia. Di sini yang 3 miliar, di sini yang untuk ngatur detak jantung. Ujungnya ini dilepas, yang ini yang dipakai. Beli lagi handphone jam tangan harga 7 juta untuk walkie talkie. Saya bilang ya Allah, masa kecil kurang bahagia. Kan nonton Knight Rider tuh. Iya kan? Bisa ngomong kan. Udah punya jam tangan 3 miliar. Dia punya jam tangan mahal tapi gak punya waktu. Dia bisa beli kasur mahal. Nah tadi ada 2 jenis manusia. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kaya raya. Sangat kaya. Tapi bahagia karena dekat sama Tuhannya. Yang satu kaya raya ya tadi tuh. Gak tenang, ya gelisah, ya berantem, ya apa. Kenapa? Pasti jauh. Pasti jauh. Jadi harta itu barang yang netral. Jadi kalau misal tadi kan kita ke rumah sakit, lihat orang sakit, terus kita bilang, oh kasihan. Kalau kita dititipkan Allah rezeki dan itu kita tidak merasa memiliki, itu adalah titipan Allah dan dari Allah, kita akan dengan sangat mudah untuk menggesernya. Dan lagi-lagi, rumusnya selalu berulang-ulang. Kata Allah, ketika kau membahagiakan orang lain, aku yang akan membahagiakan engkau dunia dan akhirat. Dan itu rumus, saya jadikan rumus. Dan saya percaya, saya bilang sama rumus ini, saya bilang rumus gak pakai otak. Jangan pakai logikamu. Kenapa? Karena rumus ini hanya bisa dirasakan oleh orang punya hati dan punya iman. Berapa banyak Bang Daniel, kehidupan di dunia ini gak masuk akal. Kehidupan kita ketemu dengan istri, ketemu dengan teman-teman Allah, termasuk saya yang dulu nonton VJ Daniel di MTV gitu kan. Hari ini Allah takdirin ketemu, who knows, no one knows. Tapi saya yakin ini skenario Allah. Allah yang pertemukan kita, Allah yang bikin kita jumpa di waktu yang tepat. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa jadi tetangganya Bang Daniel. Oh iya. Ya kan? Dan itu surprise. Dan saya gak pernah atur, gak pernah setting, gak pernah juga tolong saya diundang. Saya ketemu aja baru ini sekarang. Ya betul. Dan alhamdulillah saya ngerasa
oh iya ini bagian dari skenario Tuhan. Dan ini juga saya seneng banget sih dapat rekomendasi dari seorang UAS gitu ya. Makanya thank you ya UAS gitu. Makasih Tuan Guru. Yang ngasih saya tahu banget dia tahu hati saya tuh seperti apa dan dia akan ngasih orang-orang yang tepat juga gitu yang kayaknya untuk kita aja ngobrol gitu. Dan saya seneng banget karena ini kayak hal-hal ini yang saya lagi pengen dengerin banget. Saya pengen belajar banget karena gini, saya selalu ngerasa ada 3 hal di dunia ini yang kita akan ngedapetin, tapi kita nggak pernah tahu cara dan kita nggak pernah diajarin. Sex, money, power. Yes. Right? Yeah. Seks, keuangan, dan kekuasaan. Yeah. Sehingga ya itulah harta, wanita, tahta. Kayak orang-orang sering banget jatuh di daerah situ. Yeah. Gitu. Ketika dia dapat tahta, ketika dia dapat kuasa atau power, wow. Gak usah jadi pejabat deh. Dapat 10.000 follower baru aja di Instagram, tiba-tiba dia udah jadi punya kuasa dan hati aslinya kelihatan gitu kan. Berubah sifat aslinya. Berubah. Dan seks juga begitu. Kita gak pernah diajarin soal seks di mana-manapun. Dan semua orang bilang, ayo kapan kawin, kapan nikah. Begitu nikah gak ada yang ngajarin tuh gimana cara nikah yang baik dan benar. Gak ada tutorialnya. Gak ada tutorialnya. Gak ada mentoringnya gitu kan. Nah tentang money, duit ini yang tricky banget menurut saya. Karena kita sampai hari ini gak pernah diajarin di YouTube nih kebanyakan bagaimana cara mendapatkan uang 1 miliar dalam 1 bulan. Banyak banget konten tersebut. Banyak yang nonton juga. Bagaimana cara mendapatkan ini auto kaya, banyak banget yang nonton. Tapi ketika lu udah ngedapetin 1 miliarnya, ketika lu udah dapet hartanya, and then what? Yes. Gak ada yang ngajarin. Should I give? Kebanyakan orang malah ditumpuk, disimpan. Betul. Dan takut kehilangan. Yes. Jadi mereka akhirnya berkah yang didapatkan dari Tuhan stuck di situ sama dia. Sama kayak laut mati tuh. Kalau misalnya jadi ada laut mati yang karena dia nggak pernah ngalirin keluar lagi kan. Nah, jadi maksud saya tuh sekarang ini ketika pertama gini, apakah ketika kita memberi kita takut miskin? Ya kan? Karena sekarang ini kalau misalnya nih ya, Ayahman ini anggap aja deh nggak memberi, anggap aja. Udah berapa miliar? 850 ton beras. Habis itu masjid, berapa ribu masjid, segala kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu saya yakin banget Ayahman gak ngelakuin ini. Tapi maksudnya kalau misalnya di balance sheet, habis itu dihitungin profit and loss-nya, dikasih neracanya, segala kayak gitu. Itu kalau misalnya dihitung-hitung, sebenarnya udah kayaknya kaya banget gitu kan. Cuman itu Ayahman nih gak memiliki sama sekali gitu. Malah masih gak punya rumah. Saya ngontrak. Ini masih gak punya rumah sampai sekarang? Gak ada. Rumah saya ngontrak 10 juta setahun. Di samping masjid. Dan saya bayar sendiri. What? Iya. Saya kontraktor. Sudah 10 tahun ngontrak di rumah situ. Tapi sebenarnya mobil, rumah gak ada. Mau beli rumah? Ada uangnya kalau saya bayar. Atau mungkin saya bikin pengumuman gitu. Wahai santri-santriku, anak-anakku, tolong beliin Ayahman rumah. Oh, saya yakin gak perlu fundraising. Sebelum instastory-nya berubah, sebelum hilang instastory-nya rumahnya udah datang. Dan saya bilang enggak. Saya bilang udah cukup. Rumah tuh bagi saya tempat untuk ganti pakaian. Tapi orang boleh setuju boleh enggak ya. Karena saya belajar untuk puncak kekecewaan itu Bang Daniel adalah merasa memiliki. Oke. Dan saya belajar sampai sekarang masih belajar untuk merasa dititipi. Anehnya saat saya tidak lagi sudah ada rasa untuk memiliki, itu sama kayak rasa memiliki itu sama kayak kita ngejar bayangan. Coba lihat ya. Ini sumber cahaya. Saya membelakanginya lalu saya kejar bayangan itu. Semakin saya kejar semakin gak dapat. Yang orang cerdas lakukan adalah dia harus berbalik ke sumber cahaya itu. So good. Maka bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Nah, sumber cahaya itu adalah Allah. Tuhan memberi. Jadi ketika kita menghadap ke sumber cahaya, bayangan ini seperti dunia. Dia gak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita. Dan dunia itu Bang Daniel pasti datang dalam keadaan hina. Di bawah kaki
orang yang di bawah kaki orang yang berharapnya kepada zat yang maha kaya tadi. Kan dia maha kaya dan mengayakan. Saya dengan izin Allah ngerasain kok apa yang orang sebut misalnya mobil brand, mobil yang mahal, mobil apa yang sampai puluh-puluh miliar, udah ngerasain. Dan saya nggak perlu punya. Datang ke satu kota disuruh pilih, Ustadz mau pakai mobil yang mana? Kan sama aja. Dia kaya, dia punya mobil tapi dia nggak bisa pakai, yang pakai supirnya. Ya kan? Ya. Nah kita hanya perlu hak pakai aja sebenarnya. Nah ketika kita sudah tidak merasa memiliki, anehnya barang-barang itu didatangkan Allah dalam keadaan hina. Dan kita sudah gak ada rasa. Jadi kalau dulu pergi ke mall itu pengen gitu, tapi gak bisa beli karena gak ada duitnya. Hari ini justru rasa itu, ya mungkin orang bilang, masa sih Ustadz? Saya berkali-kali ditawarin sama orang, Ustadz tunjuk aja, pilih. Mau beli apa? Saya bilang saat rasa sudah tiada. Karena bagi saya fungsi aja. Yang penting fungsi kan. Ya, kita pakai barang-barang itu ya untuk fungsi. Dan Masya Allah tabarakallah ya, Allah takdirkan barang-barang itu datang dalam keadaan hina. Saat saya sudah gak pengen, gak mau lagi, barang itu datang dengan sangat mudah. Jadi ya balik lagi prinsipnya, terima kasih. Nah kalau cerita-cerita terima kasih ini mungkin boleh tanya sama teman-teman yang ada di sini lah. Gimana konsep terima kasih itu yang saya jalankan dalam kehidupan saya. Dan saya ngerasakan bahagia yang original. Ngerasakan saat memberi tadi. Jadi bukan saya dapat apa. Saya dapat apa langsung kecewa. Tapi saya bisa ngasih apa. Saya bisa bahagiakan siapa. Saya bisa mendoakan apa. Kan 3 HTD. Harta. You are what you give tadi kan. Kita sepakati kan. You are what you give. Apa yang pertama? Harta. Dan tenaga. Dan doa. Jadi tidak ada no excuse sebenarnya. Kita gak punya alasan untuk tidak memberi karena kita punya 3 potensi. Punya 1 harta, yang kedua dan tenaga. Tadi cerita ibu yang hopeless, begitu dia memberi susu, dia bisa senyum. Itu bukti bahwasanya memberi itu adalah energi. Dan itu gak bisa dipungkiri. Nah, sifat asli manusia memang pelit. Nah, ketika dia melawan sifat aslinya itu, yang punya dunia hadir dalam kehidupannya. Aku kasih kamu kehidupan yang asli ya. Selama ini kamu pura-pura bahagia. Pura-pura senang. Akhirnya dia coba dengan cara-cara yang gak benar gitu. Dia senang sesaat. Dia bisa senang-senang tapi gak bisa bahagia. Karena kesenangan, ketenangan, kebahagiaan itu dari Allah, dari Tuhan. Dia yang turunkan. Dengan cara kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Wow. Gimana cara ngelawan godaan itu? Saya ini benar-benar untuk yang lagi nonton yang terinspirasi dan pasti ada rasa ketakutan di otak yang bilang kayak anak lu nanti bakal makan apa kalau misalnya lu nggak punya apa-apa gitu kan. Lu nggak mau ninggalin warisan untuk anak nanti suatu saat, makanya harus milikin dong. So many apa ya yang bisikan-bisikan yang dunia ini ngasih tahu logikanya. Yes. This is the natural gitu. Kalau saya emang kadang-kadang suka saya sendiri juga suka bilang gitu. Maksudnya ngapain kita berpegang sama yang natural kalau kita bisa berpegang sama yang supernatural. Ya kan? Tapi kadang-kadang yang natural ini yang suka kayak membutakan, bikin noise, distraction gitu. Maka ada cerita. Ada sekerumpulan kodok. Kodok atau kata gitu yang berjalan di satu tempat. Kodok itu tiba-tiba terjatuh 2 ekor dalam sebuah lubang. Dan dua-duanya berusaha untuk keluar dari lubang itu. Jatuh, gitu. keluar jatuh. Sampai akhirnya satu kodok itu jatuh dan mati. Yang satu lagi lompat terus. Kiri di sekeliling lubang itu kodoknya bilang kamu nggak mungkin bisa keluar. Noise tadi nggak mungkin bisa keluar, ngapain kamu ini, nggak bisa, itu teman kamu sudah mati. Dia lompat terus sampai akhirnya keluar lubang. Begitu keluar lubang, kodok-kodok yang lain tanya, apa success story, kok bisa kamu keluar? Dia diam aja. Rahasianya apa? Apa rahasianya? Terus kodok yang senior bilang gini, dia nggak akan bisa jawab karena dia tuli katanya. Sometimes in life, kadang-kadang dalam kehidupan tuh lebih baik tuli. Kita perlu pura-pura bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura ini. Dan kita gini, kau berhak untuk bicarakan sesuatu, tapi aku juga punya hak untuk tidak mendengarkan. Kita filter, kita screening, kita latih. Nah, Bang Daniel coba jawab, ada nggak orang yang jatuh miskin gara-gara memberi?
Nggak ada. Di Quran itu disebutkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian. Keji itu adalah berbuat keji itu pelit. Wallahu ya'idukumul maghfirata fadlam wa fadla. Maghfirata minhu wa fadla. Allah itu janjikan dua, ampunan dan keutamaan. Ternyata Bang Daniel, yang memberi itu jauh lebih kaya. Yang main judi, curang, merampok, mencuri itu yang jatuh miskin. Sudahlah mentalnya miskin, finansialnya miskin. Jadi kaya itu dua, mental dan finansial. Jadi definisi kaya. Kalau kau belum bisa kaya secara finansial, milikilah kaya mental. Ada cerita, teman saya itu buka rumah makan gratis. Terus dia manggil seorang pemulung yang tukang pungut sampah dengan gerobaknya. Pak sini pak, makan gratis pak. Gak mau. Cuma ngelambaikan tangan aja gini. Dia bilang, apa orang ini dipanggil kok suruh makan. Sempat dia bilang, saya berprasangka sama dia. Gak lama tukang pemulung itu balik lagi. Bang, saya mau makan. Nah, tadi bapak saya panggil-panggil gak mau. Iya saya mau makan. Tapi saya mau ngasih hadiah dulu untuk abang. Dia bilang, tahu gak hadiahnya apa? Garam 1 bungkus. Dia bilang, saya tahu ini barang murah. Tapi Bang Adit namanya. Bang Adit punya rumah makan gratis ini pasti perlu garam. Saya nggak mau makan di sini bawa tangan kosong. Yuk jawab pertanyaan saya. Mobil dia tadi, gerobak dia tadi, secara fisik, secara lihat manusia itu dia orang miskin. Tapi apa yang dia miliki? Dia punya mental yang kaya. Dan hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang terlihat kecil tapi punya jiwa yang besar. Wow. Apa jiwa besar itu? Give. Ya. Memberi. Saya ketemu sama guru ngaji kampung di dalam hutan. Yang saya tanya, Ustadz ini kiri kanan gak ada yang melihat, sinyal gak ada, internet gak ada. Ustadz gak terhubung dengan sosial media tapi terhubung sama Allah SWT. Saya bilang, Ustadz ngasih makan, bagi-bagi ilmu gratis. Apa jawaban dia? Dia bilang, ini anak-anak di sini adalah umat Nabi Muhammad. Mereka hamba Allah. Mereka berhak dapat ilmu, mereka berhak dapat pengetahuan. Kalau saya nggak ngajar, bagaimana mereka bisa kenal sama Tuhannya? Jadi Masya Allah ada orang yang ditakdirkan Allah di dalam hutan. Gila. Masih memikirkan orang lain. Ya. Di Gontor, di pondok saya dulu, diajarkan orang besar adalah orang yang mau mengajarkan Quran, mau berbagi ilmu, mau mengorbankan waktu, tenaga pikirannya untuk mengajarkan Quran, untuk membantu orang lain. Tadi, you are what you give. Gue percaya banget kalau misalnya kadang-kadang nih ada orang bilang udah deh nanti aja kalau misalnya gue udah kaya gue baru beri gitu kan. Gue kerja mati-matian dulu, nanti kalau misalnya duitnya udah ada baru gue akan beri gitu. Yes. Bersedekah, berzakat, perpuluhan dan lain-lain gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau gue percayanya justru ketika kita memberi itu ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama kita mempunyai mental yang kaya. Yang kayak tadi Ayahman bilang gitu ya. Kita mempunyai mental kaya. Karena mental miskin gak akan pernah ngebeli gitu. Gak akan pernah ngebeli. Kau mendang-mending. Apa tuh? Mendang-mending. Mendingan yang ini aja, mendingan nanti aja, mendingan gitu. Iya. Kau mendang-mending. Jadi dia pokoknya berapapun dia punya duit berapapun, dikit atau banyak, tetap tapi dia nggak akan beri, itu dia mentalnya miskin. Emang udah orang miskin gitu. Justru orang yang mempunyai mental kaya adalah ketika dia berani memberi. Gitu. Dan yang kedua, dia akan ngasih tahu ke Tuhan bahwa hati gue ini tidak dikontrol oleh uang, tapi hati gue ini tetap gue serahkan ke Tuhan gitu. Jadi Tuhan pemilik hati gue. Jadi jangan sampai uang yang memiliki hati saya. Kayak gitu. Jadi tunjukinnya dengan apa? Ya dengan memberi tadi gitu. Apa lagi sih manfaat dari memberi gitu? Jadi memberi itu memang dia tadi kan supranatural. Saya yakin semua orang di dunia ini sejatinya pengen memberi. Maka rumusnya kan start small, start easy. Dan iblis atau setan itu pintu gerbangnya kepada manusia tuh bukan gini, jangan sholat, jangan sedekah. Itu pasti setannya masih anak baru gitu. Kalau setan yang sudah pro tuh, yang sudah levelnya advance,
Dia pasti bilang dan goda-goda saya, goda Bang Daniel dengan kalimat nanti aja. Maka pintu gerbang setan itu adalah penundaan. Wow. Nanti aja nunggu udah kaya. Nanti aja saya akan ngasih ya Allah saat saya sudah kaya. Saya akan memberi saat saya sudah sukses nanti. Ternyata faktanya dia gak sukses-sukses. Kenapa? Ya Allah saya pengen memberi. Kapan kata Allah? Nanti kalau sudah kaya. Ya udah kalau gitu kayanya nanti aja kata Allah. Rumusnya adalah do it now. Ya. Now itu kan NOW. Ya. Ini apa anunya saya aja apa cocokologi gitu lah. NOW. Now. Do it now. Saya bilang do it now. Now itu kan kalau dibaca dari kiri ke kanan artinya sekarang. Tapi kalau dibaca dari kanan ke kiri menang, won. If you do it now, you won already. At least you beat yourself. Wow. Okay. So do it now. So good. Do it now. Wah, itu gue gak pernah kepikiran tuh. Itu cocokologi yang jenius. Yeah, do it now. If you do it now, you won already. At least you beat yourself. Sebenarnya Bang Daniel, musuh kita tuh bukan orang lain. Siapa musuh Bang Daniel? Bang Daniel yang satu lagi. Wow. Siapa musuhnya saya? Musuhnya Lukman, musuhnya Ayaman nih. Ayaman yang satu lagi. Wow. Gini, telur ayam, tahu telur ayam? Kalau dia pecah dari luar, dia jadi telur dadar. Pecah dari luar jadi telur dadar. Tapi pecah dari dalam dia jadi ayam. Pecah dari dalam dia jadi ayam. Jadi maksudnya ketika seseorang itu memberi dari lubuk hati yang terdalam. Dan itu bukan karena intervensi orang lain. Itu jadi sumber kehidupan. Makanya kalau orang mau memberi atau mau berbuat, gak usah pusingin apa kata orang. Kalau kita berbuat karena Tuhan tadi saya bilang kan, kalau kita berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Penilaian manusia itu kan sangat absurd. Contoh, ada orang duduk di bawah pohon, dia bilang gini, Tuhan ini gak adil. Masa pohon sebesar ini buahnya kecil? Harusnya pohon besar, buahnya juga besar. Selesai dia ngomong buahnya jatuh, pas di hidung dia. Terima kasih Tuhan, untung buahnya kecil. Kalau buahnya besar selesai saya. Pindah alam, pindah ke rumah sebelah gitu ya. Gak jadi tetangga lagi gitu ya. Pindah alam. Tapi segitu cepatnya dia berubah perspektif. Dia berubah. Tapi yang lebih hebat sebenarnya adalah istrinya Ayahman sama anak-anak juga nih. Masya Allah. Iya dong, karena mereka ada di perjalanan hidupnya Ayahman. Yes. Tahu banget. Sebenarnya ayahnya ini sebenarnya bisa mendapatkan seberapa banyak dan sebenarnya bisa kayak tadi bisa punya rumah sendiri. Bisa. Tapi mereka no. Ayahman adalah imam dari kita akan percaya apapun yang beliau bilang. Itu butuh kepercayaan yang lebih luar biasa lagi. Ya, dan itu kalau kata guru saya namanya ilmu konversi. Saya pernah Bang Daniel ketemu sama orang kaya raya, rumahnya di komplek elit, sangat terhormat, disegani dan lain-lain. Habis itu dia ngajak saya ke rumahnya. Ustadz, mampir dong ke rumah saya sebentar aja. Saya lihat bahasa tubuhnya nih pengen ngobrol. Saya naik ke rumahnya, ada bodyguard pakai baju hitam-hitam gitu. Mobil keluaran terbaru ada semua. Naik ke atas, kolam renangnya panjang. Terus dia tunjuk di pojok. Ustadz, itu masalah saya. Dengan suara yang pelan itu masalah saya. Di pojok sana istrinya mohon maaf lagi ngangkat kaki ngerokok. Padahal di luar dia sangat dihormati. Dia bilang itu masalah saya. Nah ilmu konversi itu, ilmu syukur itu kan gini. Manusia itu kan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal dia lupa tetangga itu rumput sintetis gitu. Nih ada orang duduk di kursi roda. Aduh katanya enak banget ya. Kayak orang-orang tuh bisa hidup sehat gitu. Bisa normal jalan-jalan. Terus yang jalan itu bilang gini. Duh enak banget ya dia punya mobil. Bagus banget mobilnya. Ya. Pas yang punya mobil bilang begini. Ini cerita aja ya cerita jangan ini. Pas yang punya mobil itu kepalanya botak. Sama kayak Eman botak pelontos ya. Ini botak depan botak belakang. Botak depan itu banyak mikir. Botak belakang tuh pintar. Jadi kalau botak depan belakang, dia pikir dia pintar gitu lah. Dia botak depan belakang, pelontos. Terus dia bilang apa? Aduh beruntungnya orang yang duduk di kursi roda itu rambutnya bagus, rambutnya ini.
Jadi di mana? Nggak ada. Ya. Jadi gini Bang Daniel, kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Ya. Nah makanya banyak orang tuh hari ini ya ngerasa aku harusnya aku yang di sana gitu. Kata itu kan ada artis terkenal kan harusnya kayak gitu, nanti suruh dia nyanyi aja nanti kena copyright kita, jadi kena royalti kan gimana gitu. Jadi harusnya aku yang di sana, dan semua orang pengen ada di situ gitu. Kayak cerita tadi kan dia bilang Tuhan tuh nggak adil. Pernah ada juga cerita lama yang saya sering ceritakan tuh, ada seorang penjual tape peyem. Dia bawa jalan pagi-pagi, jatuh peyemnya. Habis itu dia bilang, Tuhan kau jahat sekali sama saya. Saya ini cuma ngambil untung 15.000 dari dagangan, dan uang ini bukan saya pakai untuk maksiat, bukan saya pakai untuk, kenapa kau jatuhkan dagangan saya? Saya nggak ngambil banyak Tuhan. Marah dia, komplain, pagi-pagi jatuh, kecemplung kan ada sawah, dia jatuh. Teman-temannya jalan duluan, naik mobil. Siang zuhur dapat info, mobil yang ditumpangin angkot yang dipakai teman-teman itu masuk ke jurang dan semuanya meninggal. Waduh. Dia bilang apa? Tuhan terima kasih. Kau jatuhkan 15.000 untuk menyelamatkan saya. Seandainya saya ada di situ, meninggal. Ya. Aku juga meninggal. Jadi kehidupan kita ini unpredictable. Ya. Kita nggak pernah tahu apa skenario Tuhan. Justru saat kita menentangnya, kalau di UK saya bikinkan UK tuh Universitas Kehidupan. Ada 3 kan, ikhlas, berbuat karena Allah, berbuat karena Dia gitu. Mau dilihat, mau dipuji atau apapun ya, lakukan aja. Do it and forget it. Lakukan, lupakan. Seperti ya mohon maaf kita di kamar mandi gitu, habis buang ya langsung flush aja, lupakan ya nggak usah dilihat-lihat, aduh kepiting tadi malam gitu ya, nggak usah. Biasa di Instastory juga sih. Jadi lakukan, lupakan, itu ikhlas, berbuat karena Allah. Yang kedua ridho. Ridho itu apa? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan yang sudah Allah takdirkan. Karena banyak sekali Bang Daniel kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dulu kita marah, tapi perjalanan waktu, oh ini hikmahnya, maksudnya ini maksudnya kan. Makanya bukan mungkin ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Dan saya meyakini begini, mungkin Bang Daniel juga punya keyakinan yang sama. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi atas izin Dia. Ya kan? Maka kita harus ridho gitu. Menerima dengan lapang dada semua. Karena gak terima juga udah terjadi. Nah itu yang perlu latihan. Nanti saya ajarin doanya. Yang ketiga, sabar. Sabar itu artinya menahan. Apa bukti sabar? Kita tetap sabar itu ketika kita tetap berbuat baik walaupun kita tidak mendapat respon atau balasan yang baik. Wow. Right. Doanya gimana? Ya Allahumma paksain. Bang Daniel bisa ngomong kayak gini, sefluent ini bahasa Inggrisnya karena latihan. Ngomong di depan cermin, berusaha senyum yang simetris, ya kan? Bisa ngomong dengan baik, dengan tutur, dengan gesture, pasti latihannya panjang. Nah, begitu juga memberi, begitu juga berbuat baik, begitu juga menolong orang lain. Kita harus latihan every day. Karena memberi itu adalah sebuah otot juga ya. Kayaknya ada otot yang harus, mungkin kita gak bisa langsung ngeberi satu rumah atau 850 ton gitu kan. Start small, start easy tadi. Start small, start easy. And do it now. Benar. Karena you won already kalau misalnya you won already. Kita ya seperti otot lah. Kayak kita kalau misalnya ke gym itu gak mungkin langsung yang angkat barbel yang gede-gede gitu. Pelan-pelan. Yang kecil-kecil dulu, abis itu lama-lama kita bisa. Jadi ya untuk memberi pun juga sama seperti itu ya. Karena itu adalah sebuah muscle, sebuah otot. Saya sendiri juga pernah dengar soalnya tentang memberi ini. Dan makanya saya dari tadi itu benar-benar kayak, karena memberi itu bisa dibilang sebuah skill atau sebuah karunia atau anugerah dari Tuhan untuk orang-orang tertentu. Yang secara dia ini sebenarnya memberi itu udah nyantai banget. Tapi untuk beberapa orang tertentu dia harus perlu latihan. Maka tadi Allahumma paksain. Exactly. Allahumma paksakan. Iya, paksakan. Jadi ya Allah tolong paksa saya. Saya tadi kan sempat bilang kalau misalnya di season ini, di musim ini saya benar-benar lagi belajar banget soal memberi dan menerima. Jadi saya gak masalah memberi. Tapi saya mempunyai masalah untuk menerima. Itu aneh banget. Karena gini, ternyata setelah kita cek
background dan lain-lain gitu ya. Ketika saya memberi seseorang, itu saya ngerasa saya lebih tinggi daripada orang tersebut. Yes. Tapi ketika saya menerima dari seseorang, saya ngerasa saya lebih rendah dari orang tersebut. Nah, jadi kebetulan saya baca buku, bukunya lupa. Tapi intinya dia bilang kayak gini. Dia lagi ngomongin tentang hari Sabat. Itu hari Sabat itu artinya dari 7 hari ada hari ke-7 yang itu disuruh Tuhan untuk beristirahat 24 jam. Benar-benar istirahat gitu. Jangan ngapa-ngapain. Benar-benar setelah 6 hari lu kerja mati-matian. Hari ke-7 udah lu nikmatin apa yang sudah lu kerjakan dan lu ciptakan gitu. Yeah. Nah, jadi itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Tapi banyak orang itu tidak menerima hadiah tersebut. Mereka mikir ya udahlah hari ke-7 gue tetap kerja aja gitu. Mereka nggak tahu stopnya untuk kerja kapan gitu. Nah, akhirnya lu bayangin ya, ini ketika Tuhan memberikan sebuah hadiah dan refleks pertama yang lu lakukan ketika mendapatkan hadiah adalah bagaimana cara gue ngebales. Itu namanya pride, itu namanya sebuah keangkuhan. Dan itu gue kena banget sih pas baca kalimat tersebut. Karena setiap kali gue menerima sesuatu dari orang, gue langsung mikirnya gimana cara gue ngebales dia. Gitu. Kenapa? Karena ketika gue menerima, itu gue ngerasa lebih rendah dari orang tersebut. Dan gue harus ngebales supaya minimal gue sama deh rata atau bahkan gue balasnya dengan yang lebih hebat lagi. Jadi gue tetap lebih tinggi statusnya. Dan itu gak sehat. Sangat toksik banget. Bagaimana cara seorang Ayahman bisa menerima? Jadi menerima itu kan hadiah ya. Justru saat kita harap, jadi gini Bang Nan, kalau saya memberi si A dan saya berharap si A yang balas saya, itulah toksik yang sesungguhnya. Karena coba Bang Daniel bayangin ya, kita tuh sering sekali dapat reward sesuatu dari arah yang gak disangka-sangka. Begitu cara Allah ngajarinnya. Begitu cara Allah ngajarin kita gitu kan, ngajarin kita. Nah saat kita menerima, memang kita ya minimal at least ya, itu sunnatullah sebagai bentuk adab, bentuk akhlak kita. Kita ya berbuat baik, tetap berakhlak baik. Tapi kita coba rasakan energi itu tuh. Jadi kalau saya misalnya saya dikasih orang, ya Allah, pertama kali harus ingat siapa yang memberi kan. Dia sebenarnya yang memberi. Tuhan yang memberi. Ya. Lewat perpanjangan tangan manusia itu. Betul. Ya Allah, begitu sayangnya Engkau memberi hadiah untuk hamba. Begini senangnya saya menerima. Maka saya akan belajar lebih lagi ya Allah untuk memberi orang lain supaya saya bisa memberikan rasa bahagia kepada orang yang menerima itu. Jadi tujuannya itu bukan mau balas. Tapi menghadirkan rasa senang, rasa bahagia. Jadi satu hari baginda Rasulullah ditanya, Nabi Muhammad ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Tahu nggak? Banyak kan jawaban Rasulullah biasanya banyak. Sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, berbuat baik misalnya gitu kan. Tapi kali ini baginda Rasulullah menjawab dengan jawaban yang agak berbeda. Apa kata beliau? Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia di dalam hati orang beriman. Wow. Jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan dicintai Allah. Jadi ketika kita datang bawa hadiah, datang tidak dengan tangan kosong, datang bawa sesuatu, itu sebenarnya kita sedang menjalankan misinya Tuhan untuk menyenangkan hati orang. Dan itu adalah energi. Sampai nanti kita kayak ketagihan gitu. Aku pengen ngasih apa ya, ngasih apa, pengen beri apa. Dan ketika kita pun merasakan diberi oleh orang, kita nggak yang ngerasa lebih rendah, lebih hina, karena beda point of view-nya. Tadi kan saya memberi itu dengan niat masukkan rasa bahagia. Ketika saya menerima, saya merasakan kebahagiaan itu. Oh, begini enaknya dikasih ya. Maka saya akan memberikan energi yang sama untuk orang lain. Seperti pepatah yang disampaikan Tuan Guru UAS kan, orang baik awak berpikir. Orang baik awak berpikir. Maksudnya itu ketika orang berbuat baik sama kita ngerenung, muhasabah, senangnya saya dapat hadiah, dapat sesuatu. Beginilah kira-kira perasaan orang lain atau rasa di orang ketika kita memberi. Jadi ketika kita menerima tuh refleksinya tuh bukan refleksi aku lebih rendah, bukan. Tapi ada rasa bahagia yang kita rasakan. Seandainya saya menerima barang ini, senangnya luar biasa. Saya pernah Bang Daniel waktu itu ada pengalaman kecil gitu ya.
beras 2,5 kilo itu kalau dikonversi ke rupiah mungkin sekitar 30 ribu lah, 30 ribuan. Malam-malam 9:30 malam saya ketemu dengan seseorang yang betulin rumah saya, listriknya rusak. Konslet gitu. Dia tukang listrik. Saking listriknya dia, motornya tuh dia ngidupin pakai kabel gitu aja, nggak pakai kunci. Wow. Jadi tengah malam saya minta tolong sama beliau 10:30, 10:30 malam selesai dia beresin rumah. Di rumah tuh standby biasanya di masjid kapal tuh standby beras 2,5 kilo yang kita memang sengaja kasih jadi giveaway gitu lah. Right. Nah begitu satu malam dia betulin rumah, saya tuh ngasih dia beras. Tahu nggak Mas? Beras itu dipeluk sama dia. Oh gila. 2,5 kilo tuh. Gila. Makasih Ustadz, makasih Ustadz. Saya bilang, kenapa saya bilang? Kan bagi saya beras 2,5 kilo, ya bagi kita mungkin ya. Enggak. Saya ini sering Ustadz katanya, berdoa minta sama Allah supaya bisa ngasih tetangga saya. Saya kan kerjanya serabutan. Kalau di Pak Simatupang siang malam tunggu panggilan. Kalau dipanggil baru datang. Saya enggak ada duit Ustadz katanya. Tapi pengen berdoa. Nah tadi pagi saya betulkan masjid, dikasih beras juga. Itu untuk makan saya sekeluarga. Malam ini Ustadz kasih lagi saya 2,5 kilo. Saya mau saya masakkan untuk tetangga saya. That's beautiful. Semenjak itu saya bilang oke. Jadi kebahagiaan sesungguhnya itu bukan menerima sebenarnya. Kebahagiaan sesungguhnya saat kita memberi. Nah saat kita sudah diizinkan Allah menjadi orang yang memberi. Itu kan kita memasukkan rasa bahagia itu kepada orang-orang. Nah sebenarnya kita sedang menambah saldo kebahagiaan kita sendiri. Nah itulah yang bikin kita tuh sehat. Bikin kita tuh berkualitas hidupnya. Bikin rumah tangga kita. Dan Allah perbaiki tadi kan. Saya juga bersyukur gitu Allah takdirkan dapat istri yang baik. Dapat istri keluarga yang ini. Tentu ya banyak kekurangan ya. Kalau orang lihat istri saya bukan malaikat gitu ya. Dia manusia, perempuan akhir bulan dan perempuan akhir zaman gitu lah. Dia perempuan biasa, punya kekurangan sama seperti saya. Tapi saya sangat bersyukur Allah takdirkan ada istri yang membersamai saya dan paham. Dan bagi saya itu anugerah dari Allah yang tak terhingga. Kalau Allah pilihkan mungkin istri yang lain mungkin beda cerita gitu loh. Dan alhamdulillah Allah kasih anak-anak juga yang punya rasa yang sama. Dan itu priceless. Priceless bagi saya. Nah, jadi tidak selamanya rezeki atau hadiah dari Allah tuh berbentuk seperti yang kita pikirkan. Allah tuh kan kadang-kadang suka bercanda gitu. Dunia ini kan permainan katanya. Tapi Allah kadang-kadang suka bercanda yang ya kita kadang-kadang gak kepikir gitu. Di luar ekspedisi gitu lah ya. Di luar ekspedisi. Gak habis fikri gitu ya. Gak habis fikri. Ya itu gitu-gitu lah Bang Dada. Jadi you are what you give tuh memang harus dipaksain. Latihan itu terus berulang-ulang. Sampai akhirnya kita ngerasakan betul gitu ya. Oh iya ya. Ternyata kebahagiaan aku cari selama ini sudah Allah hadirkan. Dan pintu gerbangnya salah satunya dengan memberi, menyenangkan hati orang, membahagiakan. Dan itu memang perlu dilatih. Kita balik lagi ngomongin soal menerima gitu ya. Kapan sih kita tahu kalau misalnya emang menerima itu emang dari Tuhan. Kadang-kadang ada orang juga yang kita ngasih gitu ya. Kita beri, tapi dia mempunyai harga dirinya tinggi banget. Jadi ada teman kami, teman saya sama istri saya itu kebetulan kena sebuah musibah dan efeknya adalah salah satu giginya lepas gitu ya. Nah akhirnya dia kemana-mana pakai masker dan habis itu dia yang kayak pengen nutupin banget lah gitu. Dan kalau misalnya makan pun juga dia sebisa mungkin makan habis itu langsung tutup lagi gitu karena gak enak dilihat gitu menurut dia. Nah akhirnya istri saya tergerak kayak Tuhan gerakin hati dia untuk ngasih ke si orang tersebut gitu. Nah abis itu ketika dia bilang boleh gak saya ngasih biaya operasi atau gigi palsu supaya senyum lu terlihat cantik lagi lah atau apa gitu kan. Tapi si orang tersebut bilang no jangan ke gue, masih banyak kok yang lebih butuh dari gue, please. Itu kayaknya ada sedikit pride gitu, ada sedikit rasa angkuh gitu. Kayak akhirnya istri saya jadi duitnya yang udah disiapin buat dia gak dikasih ke siapa-siapa gitu, karena secara spesifik dia ngerasa tergerak untuk ngasih ke orang tersebut. Tapi ketika orang tersebut nolak, dan ada juga yang kayak dikasih barang mahal misalnya, habis itu terima kasih tapi
ini terlalu duniawi buat saya. Udah saya jual untuk ngasih ke orang-orang lagi sekitar saya. You know, I don't know. Kalau misalnya dari Ayahman sendiri gimana? Pernah punya pengalaman gak soalnya? Iya. Jadi pengalaman itu tadi kan, syukur itu 3 rumusnya. 1, ingat siapa yang memberi. Tentu dia Allah Rabbul Alamin yang memberi. Yang kedua, dijaga dan dirawat. Oke. Kita punya mobil, cuci, ganti olinya. Bukan hanya dipakai aja, tapi dirawat. Yang ketiga, digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan orang yang memberi. Bang Daniel kasih saya baju. Ini contoh aja, ilustrasi. Saya pakai untuk ngepel lantai. Baju itu saya pakai untuk ngepel lantai. Ketika Bang Daniel lihat, sedih sih. Sedih, wah baju saya nggak dikasih, nggak dipakai. Tapi ketika bajunya Bang Daniel saya pakai untuk kemana-mana. Untuk kemana-mana, dipakai terus difoto. Oh senang. Kira-kira kalau Bang Daniel nanti punya rezeki lagi, mau nggak ngasih lagi? Pasti. Saya yakin mau. Itulah konsep syukur. Kata Allah di Quran itu, kalau kamu bersyukur, aku pasti tambah. Nah, definisi syukurnya yang kita jelasin dulu nih. Ingat siapa yang memberi, dijaga dan dirawat, digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan orang yang memberi. Saat kejadian yang kejadian besar dalam hidup, salah satu dunia jam tangan ini. Jadi yang pertama tuh yang jam tangan itu kan situ. Itu 1:30 malam. Saya sudah mau pulang. Karena uang itu dilelang oleh Ustadz Taki Malik, dilepas oleh dia di jam tangannya dia, terus dilelang di sosmed untuk pembangunan masjid di Yogyakarta. Saya sudah sangat bahagia ketika untuk pembangunan masjid itu sudah dapat dari uang lelang. Pas mau pulang 1:30 malam dipanggil, Ustadz sebentar mau ngomong. Bertiga, saya, beliau, Mas Gilang sama Taki Malik. Ustadz sebentar dong. Kenapa Mas? Saya udah diam. Ustadz ini udah jadi punya saya, jam tangan ini. Maka saya mau kasih ke Ustadz. Ada masih rekaman videonya. Saya bilang kenapa? Amanahnya yang dia bilang, Ustadz tolong dipakai untuk mengingat waktu sholat. Bagi saya kalimat itu lebih mahal daripada jam tangannya. Karena saya lihat jam tangannya 1 miliar pun harganya, 2 miliar pun saya lihat putarannya tetap aja 24 jam. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua waktu saya di Masjid Nabawi, waktu umroh kemarin. Ini saya ceritakan supaya gak jadi fitnah ya. Karena kan orang bilang, rumah ngontrak pakai jam tangan mahal, jangan-jangan KW, jangan-jangan makan duit umat gitu kan. Kan ada pantun nih. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat gitu kan. Selalu salah. Padahal mobil itu bukan mobil saya, mobil masjid, mobilnya orang baik. Termasuk mobil yang saya pakai hari ini kesini dipinjamin sama beliau plus supir-supirnya. Dia bilang pakai Ustaz. Saya bilang izinnya bang ya saya pinjam. Ini hak pakai aja. Jadi, nah waktu itu saya di Nabawi. Ada orang yang kenal saya lewat sosmed aja bang. Kenal saya lewat sosmed 2018. Terus pas umroh kemarin, saya Januari Februari itu umroh, saya di Masjid Nabawi, dia nyusul. Saya ketemu dia baru pertama kali itu. Habis selesai sholat, saya bisik sama saudara saya, guru saya Ustadz Riza yang di Bandung yang punya Syamil. Saya bilang, Ustadz itu jam tangan di tangannya jam tangan mahal Ustadz. Epi. Audemars Piguet. Itu jam tangan mahal Ustadz. Saya tunjukin harganya ke Ustadz Riza. Lagi di toilet tuh, lagi di tempat wudu. Jam tangan mahal. Selesai saya kan ada kajian rutin setiap subuh namanya SMK, subuh menggapai keberkahan. Jadi itu dari 2012 setiap hari. Nah, saya berbagi cerita gitulah di situ. Selesai SMK dia panggil, Ustadz boleh ngomong sebentar nggak? Beliau lepas jam tangannya, lalu dikasih ke saya. Ustadz kayaknya Ustadz yang lebih cocok make. What? Di masjid saya baru ketemu pertama kali. Nih, tadi ada kalimat Bang. Habis itu saya diam kan. Ustadz Riza langsung, loh mana jam tangannya? Udah pindah di sini. Dan saya lihat itu cuma ada 100 di dunia. Dan itu nomor 10 dari 100. Saya lihat buka googling kan. Harganya 79.999 USD. 1,2 M. Saya diam aja, ya Allah kalau bercanda tuh jangan gini-gini banget lah. Nanti orang bilang makin banyak fitnah.
Banyak Ya, fitnah. saya pakai mobil Alphard yang butut aja dibilang makan duit umat kan, apalagi pakai barang-barang branded, barang-barang. Dan nah ini ada cerita di balik itu Bang Daniel. Nanti boleh tanya sama anak-anak teman-teman ya. Kan tadi saya bilang you are what you give. Jadi if you give more, you will get more. Karena dia kan maha kaya ya dan maha mengayakan. Tapi jangan sampai itu jadi motivasi kita ya. Yes. If you give more, you get more. Maksudnya kalau saya bukannya you give to get, tapi kalau saya bersyukurnya I get to give. Yes. Kita dapat bahagia tadi, kita dapat punya senang untuk kita bisa memberi juga gitu. gitu. Oke, ya cerita backstory ya, sorry. Jadi ketika sebelum kejadian itu, saya tuh memang tahu rasanya ya, karena saya tuh suka jam tangan. Jadi ketika nengok orang pakai jam tangan tuh saya suka gitu. Karena itu ngingatin waktu. Mungkin beberapa orang yang dikasih jam tangan tuh gak suka karena dibilang ini suruh saya cepat mati katanya gitu kan. Nah jadi saya beli beberapa jam tangan itu dan memang saya standby kan itu untuk dibagi-bagikan jadi giveaway. Oke, ya. Nih pakai saya lihat orang jam tangannya udah lepas apa. Jadi apa yang kita berikan memang itu yang kita berikan. Tapi Bang Dan itu hanya bisa terjadi saat kita sudah nggak punya lagi harapan apa-apa. Nggak berharap feedback tadi saya dapat apa. Saya udah coba gitu. Ketika berharap nih kayaknya bentar lagi dapat nih. Saat kita berharap itu hilang barang itu nggak ada. Tapi saat udah nggak ada lagi, tadi saya bilang kan nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Ya. Tiba-tiba ada SMS masuk, uang sekian, dari mana? Siapa yang ngasih? Ya. Nggak kepikir, memang ya nggak masuk itu di luar ekspedisi tadi tuh. Akan beli rumah nggak kira-kira? Suatu saat akan beli rumah nggak? Saya diskusi sampai hari ini sama anak-anak sama istri, mereka bilang nggak usah. Gila. Nggak perlu ya katanya. Kita udah bisa tinggal dekat masjid. Ya. Di sini udah cukup, lebih dari cukup. Gila. Kami udah MTC. Apa tuh? Menentukan titik cukup. Itu sulit banget. Jadi gini Bang Dani, ini sharing ya cerita. Boleh. Ya. Kata-kata sulit, kata-kata nggak mungkin, itu sulit banget kalau saya nggak pernah mau pakai itu. Jadi saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. You are what you say. Ya. Jadi gini, maka dari tadi saya bilang saya ini sedang belajar dan sedang berusaha, sedang melakukan. Jadi ya Allah saya tahu sabar itu tidak mudah, tapi mudahkan saya ya Allah untuk bisa melakukan sabar dan I'll do my best. Ya. Jadi ketika itu menjadi doa, energinya beda. Termasuk saya kan ada kerjaan sampingan saya Bang Daniel. Pekerjaan utama saya guru ngaji kampung. Oke. Sampingan? Saya kerjaan sampingannya konsultan perusahaan. Oh gitu. Jadi komisaris di beberapa perusahaan itu kerja sampingan. Kerja utamanya guru ngaji kampung. Makanya saya waktu ketemu sama artis tuh terkenal di Jakarta, di Indonesia, saya bilang, abang nih artis ya, saya bilang. Saya nih ngefans sama abang gitu. Saya ini guru ngaji kampung bang, gitu lah kira-kira. Mungkin beliau ada di sini mungkin. Gak boleh sebut nama ya. Jangan sebut label. Nah jadi pekerjaan utama itu tadi saya bilang guru ngaji kampung, saya menemukan kebahagiaan yang itu semua ternyata priceless gitu. Gak bisa dibayar pakai uang. Ada satu, waktu itu saya pernah sakit. Kan saya dengan istri juga punya program. Jadi saya diajarkan sama guru saya, bekali istrimu dua bekal utama. Satu, kiprah finansial. Jadi apa tuh artinya? Kiprah finansial tuh gini, kayak misalnya saya nulis buku, kemudian saya punya beberapa bisnis yang saya geser ke istri saya. Someday suatu saat saya meninggal duluan, istri saya dapat royaltinya lah, punya royalti, punya income, dan dia nggak perlu menghinakan dirinya di hadapan manusia. Yang kedua, kata guru saya, kasih istrimu kiprah sosial. Nah, saya dengan istri bikin program termasuk dengan Ustadz Awal, kami bikin program namanya Indonesia Mustahil Miskin. Indonesia Mustahil Lapar. Itu menjadi jembatan kasih sayang tadi, jembatan amal soleh. Bukan uang saya, ada uang orang-orang baik yang nitipin ke kita, yang kita juga usahakan. Itu ngasih makan, ngasih paket sembako, paket-paket itu hadiah gitu untuk guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, dan itu atas izin Allah sudah jalan kurang lebih 35 bulan. Kurang lebih 800 orang setiap bulan. Dan bulan ini 36. Hai. Hamba Allah istimewa. Kami nyebutnya hamba Allah istimewa. Keren banget. Nah jadi ketika saya meninggal, istri saya tetap punya bekal untuk dia
menghadap Tuhan. Karena gini Bang Daniel, saya pergi ke Jakarta aja, cuma 4 hari nih, bawa 1 koper besar. Ada baju ganti, ada perlengkapan mandi. Padahal di Jakarta kan ada jual baju. Iya. Cuma 4 hari saya bawa bekal banyak. Pertanyaannya, saya nanti ngadap Tuhan, masa nggak bawa bekal? Wow. Ya. Nah, memberi itu tadi kan, apa sisi lain dari memberi yang tadi Bang Daniel tanya? Itu adalah bekal mati saya. Dan sifatnya generational. Saya sendiri saya terinspirasi gitu ya sama seseorang. Dia kemana-mana bawa uang lembaran $100. Nah, ini di Amerika. Jadi kalau misalnya hati dia tergerak, Tuhan bilang coba kasih. Dia kasih tanpa mikir 2 kali gitu, tanpa menghakimi kayak misalnya. Tapi Tuhan dia kayaknya $100 bakal dipakai buat beli minuman lagi deh sama dia untuk mabok-mabokan apa. No, Tuhan bilang kasih gitu. Nah jadi saya nyobain tuh, saya bawa uang 1 juta gitu ya kemana-mana itu. Setiap ada orang mana, ini by the way kalau misalnya nonton jangan pernah minta gue 1 juta. Cuman that one moment gitu. Ketika gue lagi lagi nge-gym, lagi naikin muscle, memberi itu. Tuhan gitu. Tuhan paksakan untuk nge-gym gitu kan. Ya nge-gymnya yang masih yang kecil-kecil gitu. Akhirnya udah jadi itu saya ingat banget ada seorang, kita pertama saya ngasih 500.000 ke anak saya yang cewek, 500.000 ke anak saya yang cowok untuk mereka ngasih ke seseorang gitu kan. Nah habis itu pas dikasih itu mereka ngeliat ekspresi orang tersebut dan mereka kayak kaget aja gitu. What? Kok bisa sampai sebahagia itu? Dan yang jadi ketika kita memberi apalagi di depan anak-anak kita itu sifatnya generational sih. Itu generational banget gitu. Dimana Tuhan bukan cuma ngejaga kita aja tapi Tuhan juga ngejaga anak-anak kita juga. Dan yang kedua ada satu momen ketika saya memberi 1 juta tersebut ke ibu-ibu tukang jualan tisu sama anaknya gitu kan. Itu padahal saya udah di lampu merah, ibunya kayak di depan, saya nggak ngeh, saya lewat, abis itu ngelihat gitu, kayak Tuhan ngomong di hati saya, itu si ibu itu jangan lupa dikasih. What? Akhirnya muter masuk ke lampu merah yang sama gitu kan, muter gitu. Abis itu saya kasih si ibu tersebut, abis itu si ibu itu langsung nangis, dia nangis. Dan dia bilang, dia ngomong ke anaknya gitu ya, ayo ngomong terima kasih sama omnya, Pak ini beneran buat saya semua. Iya, padahal cuma 1 juta tuh ya, ini buat ibu gak apa-apa. Aduh Pak, beneran Pak, saya bisa langsung bayar ini buat kos-kosan saya. Bisa Bu, udah gak apa-apa, ini terserah ibu mau pakai buat apa. Aduh alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu saya tutup jendela, saya nangis. Ini saya ngomong ini aja saya gak ngira kalau saya masih bisa nangis gitu. Cuma maksud saya ini perasaan yang gak akan pernah bisa dirasain sama orang yang gak pernah memberi. Ya gak sih? Ini betul. Perasaan yang mahal banget, yang kita gak mungkin bisa ngerasain. Dan gak bisa dibeli. Iya. Gitu. It's candu, it's addictive. It's so kita addictive. Akan sering. Akan terus berulang-ulang. Dan itu coba jawab, siapa yang lebih bahagia? Right. Siapa yang lebih bahagia? Bang Daniel atau ibu tadi? Menurut saya. Iya, menurut itu yang benar. Berarti kan ketika kita memberi, kita bukan memberi dia, kita sedang memberi diri kita sendiri. Itu gue bahagianya, gue menangis gitu kan, sampai nangis. Tuhan berapa terima harganya? Kasih. Kalau misalnya itu kayaknya 1 juta kan. Enggak, harga bahagia tadi tuh. Harga bahagia sih udah pasti enggak. Priceless kan. Nah itu dia. Priceless. Makanya ketika orang itu suka memberi, suka berbagi, dia kayak kecanduan gitu. Dan rasa itu gak bisa dirasakan oleh orang lain memang. Karena dia gak pernah coba. Dia gak pernah ada di situ. Coba kalau dia pernah di posisi itu, kebahagiaan itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu harus dilatih berkali-kali. Makanya ada yang bilang, gak apa-apa sedikit yang penting ikhlas. Coba ganti doanya. Ya Allah, izinkan saya menjadi saluran kasih sayangmu, menjadi saluran kebaikanmu untuk memberi. Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Lebih lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Boom.
Itu dia. Ini jujur gue dapet banyak banget ilmu baru. Maksudnya values, nilai-nilai dari seorang ayah men. Gitu ya, ayah men. Gue nonton Batman gak dapet apa-apa. Spider-Man gak dapet apa-apa. Tapi gue ngobrol sama ayah men langsung dapet men. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi, so gue berharap banget ini pemberian dari kita ya. Sebuah pengingat aja. Jadi terima kasih. itu rumahnya seperti itu. Nanti ada lilinnya di dalam. Tinggal dimasukin aja. Keren. Kita berharap banget dari Ustadz sendiri gitu bisa memberikan cahaya terang kepada orang-orang sekitar. Amin ya Allah. Ya itulah yang Chinese di Pontianak itu. Ya. Mudah-mudahan jadi saudara, jadi keluarga. Thank you banget. Sama-sama Bang Daniel. Ya, Ayahman, thank you banget. Ini benar-benar saya sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita bicarakan. Maksudnya ngomongin soal ayah sendiri tentang masih banyak deh. Kan kita bisa sambung nanti sambil makan durian, sambil makan di tepi Sungai Kapuas. Nanti main-main Bang Daniel kan udah ke Pekanbaru. Nanti ke Pontianak. Ya. Saya sambut nanti. Di Pontianak itu nanti tetangga-tetangganya bakal manggil saya Alung. Gitu ya. Saya ingat film Kung Fu Hustle jadi. Stephen Chow. Tapi again thank you banget Ayahman. Sama-sama Bang Daniel. Thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Terima kasih tetangga-tetangga semuanya. Yes, thank you. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tapi yang pastinya selalu diingat kalau misalnya tetangga saling menyangga bukan menyangga. Ya, bye.